Saya benar-benar melakukannya. Diterima di grup Liu. Ini adalah perusahaan terkemuka di komunitas bisnis Jiangchen. Berkat dorongan pacarnya Haruyuki, saya memiliki keberanian untuk mengirimkan resume. Apa yang harus saya berikan untuk berterima kasih kepada Kingsway? Atau beli satu set lipstick? Tapi saya benar-benar sekarang tidak ada kelebihan makanan. Mengapa saya bukan generasi kedua yang kaya? Host adaptif terdeteksi. Instalasi wajib. Instalasi berhasil. Prediksi informasi di masa mendatang. Install langsung ke ponsel saya. Sistem berhasil diinstal. Selamat digunakan oleh tuan rumah. Saya benar-benar memiliki sistem yang memprediksi masa depan. SIGME. Yo. Saya membacanya dengan benar. Ini bukan lukian. Lagu Jin Guang. Mengapa kamu di sini? Anda bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan. Limbah. Mengapa saya harus menjadi pewaris grup lagu? Ambil salju. Bagaimana dengan saya? Saudara Kian. Saudara Gan. Saudara Kian datang begitu pagi. Tunggu lama. Saya baru saja tiba tanpa saya. Salju cerah. Mengapa kamu jatuh cinta dengan seorang pengecut? Anda berbicara dengan hormat. Dengan siapa saya? Apa bedanya bagi Anda? Tolong hilang dari mataku sekarang. Sampah yang tidak memiliki pekerjaan. Anda masih bukan laki-laki. Itu akan tergantung pada wanita. Lu Dashao. Siapa di antara matamu yang melihat bahwa aku kehilangan pekerjaan? Grup Liu. Lihat dengan jelas. Tidak mungkin. Palsu. Penawaran Anda palsu. Terserah Anda. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk melamar pekerjaan di Liwes? Tentu saja. Terima kasih kepada King R saya. Berkat dorongannya kepada saya, desainer Iu saya diterima. Saya tidak percaya Anda menyia-nyiakan. Ayo pergi. Saudara Kian, kamu sangat kuat. Aku tahu kamu pasti akan diterima. Ngomong-ngomong, Saudara Baptis, apakah Anda menemukan rumah itu? Belum. Saya berpikir tentang akhir pekan. Luangkan waktu untuk melihatnya. Saudara Baptis, saya punya teman. Dia membeli suite di dekat Liu Group. Kebetulan dia baru saja pindah. Rumah itu kosong. Anda langsung dulu. Dekat grup Liu. Lokasi itu sangat mahal. Saya tidak mampu tinggal di sana untuk saat ini. Yakinlah, saya memiliki hubungan yang sangat kuat dengannya. Anda tidak perlu khawatir tentang sewa. Aku akan membayarmu nanti. Sungguh. Saya meluangkan waktu untuk melihat rumah yang Anda sebutkan. Jika tidak, saya harus makan nasi lunak. Nasi lembut Nona Ben. Tidak masalah jika Anda kenyang. Saudara Kian, maafkan saya. Ayah saya meminta saya untuk pulang untuk makan malam. Dia bilang dia punya sesuatu untuk dicari untukku. Saya harus pergi dulu. Lakukanlah. King R. Jangan khawatirkan saya. Kebetulan saya juga berencana untuk pergi melihat rumah itu. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Saudara Gan, Saudara Kian. Selamat tinggal King R. Saya hampir lupa. Bayi yang baru saja saya dapatkan. Saya ingin melihatnya. Kekuatan magis macam apa yang ada? 16 April. Grup Liu adalah emas Liu Kingsway. Berbelanja dengan pacarnya di toko kecantikan. Dia dibunuh secara brutal oleh perampok. Kingsway ternyata. Grup Liu terbesar adalah emas. Kingsway ternyata. Kelompok keluarga Liu terbesar adalah emas. Tidak heran. Di mana kami berkencan. Semuanya dekat dengan grup Liu. Dia juga bersikeras untuk menyemangati saya. Kirim resume Liu Group. Sistem. Bicara. Momen kritis menghilang. Terkejut. Itu ditemukan pada 18 April. Di dalam dinding rumah tua. Batu giok tersembunyi kasar senilai 2 miliar. Hari ini adalah tanggal 13. Masih ada 5 hari yang harus ditemukan. Bukankah seharusnya? Sistemnya palsu. Saya tidak akan diperbaiki. Lupakan saja. Saya pergi ke rumah kasar ini. Verifikasi dan Anda akan tahu. Masuk, pintunya tidak terkunci. Anak muda, Anda ingin menyewa rumah. Anak muda, Anda ingin menyewa rumah. Kakak laki-laki, bisakah saya melihatnya? Baiklah. Rumah ini, kami dulu hidup sendiri. Dapur dibangun dengan santai. Anda harus berpikir bahwa saya membongkar dan memasangnya kembali. Tidak apa-apa. Saya pikir itu cukup tepat. Lagi pula aku tidak bisa memasak. Saudaraku, tanda tangani kontraknya sekarang. Baiklah. Saudaraku, aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Baiklah. Berita tentang batu giok kasar ternyata benar. Jika batu giok kasar itu nyata, kemudian katakan, King R benar-benar putri dari keluarga kaya. Berhasil mengambil batu giok yang bocor. Pacarnya masih seorang wanita muda. Ini benar. Biarkan Lu Qian makan nasi lembut. Lalu saya dan King R, bukankah itu Hui baru yang terbunuh? Dan seterusnya.
Saya sekarang dapat memprediksi masa depan. Hindari saja terlebih dahulu ketika saatnya tiba. Node masa depan pemilikan host terdeteksi. Peti entry hadiah. Peti masuk segera terbuka. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkannya. Pasukan khusus Wang Jin. Muat entry. Pemuatan selesai. Saya merasa seperti saya bisa memukul 10 pukulan sekarang. King R. Rumah sudah selesai. King R sibuk saat ini. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Pergi dan monetisasi batu kasar. Halo Pak. Jika Anda ingin membeli sesuatu, saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Saya di sini untuk menjual barang. Bantu saya menemukan pengelola toko Anda. Tuan, manajer toko kami keluar. Apa yang akan Anda lakukan? Aku bisa mencarimu dulu. Lupakan saja. Saya akan menunggu manajer toko kembali. Nada suara adik laki-laki tidak kecil. Hal-hal baik apa yang harus dilihat oleh manajer toko? Keluarkan dan lihat. Jika itu benar-benar baik, jual langsung kepada saya. Anda tahu bagaimana melakukannya? Pria ini adalah Tuan Zhang, industri perhiasan Jiangcheng, seorang senior terkenal. Karena dia adalah pria besar. Oke, tolong tampar Tuan Zhang. Ayo. Saya mengandalkan pabrik kaca hijau kekaisaran, butik langka dalam 1 abad. Tidak apa-apa. Itu hampir tidak masuk akal. Kemudian lakukan apa yang baru saja saya katakan. Jual padaku. Anda membuat harga, kualitas dan ukurannya tidak terbaik. Saya hanya bisa memberikan 10 juta. Jangan khawatir, Tuan. Saya akan menelepon manajer toko sekarang. Emmy. Bukankah manajer tokomu keluar? Batu kasar ini juga berada pada tingkat biasa. Jangan ganggu manajer toko. Saya akan mengambilnya sendiri. Hai adik laki-laki. Ini adalah harga yang tinggi. Anda melihat apakah Anda tunai atau transfer? Aku akan meneleponmu sekarang. Pria. Anda memotong harga terlalu keras. Saya tidak menjual. Jangan khawatir, saudara. Harga bisa dinegosiasikan lagi. Ayo lakukan ini, saya akan membayar 30 juta. Tuan Zhang. Mengambil kebocoran tidak seperti ini. 30 juta. Bahkan setengah dari batu saya. Saya tidak bisa membelinya. Oh, jangan, saudara. Ayo lakukan. 50 juta. Anda harus lebih sedikit melihat internet. Video sains populer. Semuanya palsu. Saya menambahkan 20 juta lagi untuk Anda. Itu banyak. Saya baru saja membelinya kembali. Buat orang tua kita bahagia. Jika tidak mungkin memberikan harga setinggi itu. Mari kita bicarakan saat manajer toko datang. Jangan ragu. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Toko mereka sangat dalam. Harga yang diminta. Mungkin tidak benar bahwa saya ada di sini. Tuan Zhang, di wilayah Liu kami. Katakan ini. Itu tidak pantas. Tuan Zhang, ambil bisnis dengan mencoreng lawan. Ada pelanggaran aturan. Manajer Cheng, Anda salah paham. Aku tidak melihatmu sibuk. Aku akan membantumu menerimanya. Halo Pak. Saya adalah penanggung jawab toko ini. Bisakah Anda membiarkan saya menghargainya? Bayi Anda, ya, silahkan. Manajer Cheng, lihatlah kualitas ini adalah spesies S. Ini ternyata spesies kaca hijau kekaisaran. Anda. Warna yang ini juga memiliki permeabilitas air ini. Ini jelas yang terbaik. Spesies kaca hijau kekaisaran. Tuan Zhang. Liu Group selalu beroperasi dengan integritas. Jika Anda menurunkan harga dengan jahat, itu telah mendiskreditkan toko kami. Jadi, semua toko di bawah Liu West. Anda tidak akan lagi disambut. Manajer toko Cheng menenangkan amarahnya. Penglihatanku yang kikuk yang buta. Jangan marah dan berpaling. Manajer toko ini adalah orang sungguhan. Kesukaan saya terhadap grup Liu itu meningkat pesat dalam sekejap. Tuan, batu kasar Anda ini. Perhiasan Liu bersedia menawar. 200 juta pembelian. 200 juta. Hanya memiliki kesan yang baik tentang saya. Berita mengatakan itu bernilai 2 miliar. Bagaimana? 200 juta masih belum cukup. Kamu anak muda. Jangan terlalu serakah. Jangan lupa, ini hanya batu kasar yang pecah di tanganmu. Potong pisau dan turun. Dimungkinkan untuk kehilangan segalanya. Dapatkan. Manajer toko, bisakah Anda memotong batu di sini? Tuan, Anda perlu mengarahkan batu di tempat. Saya akan bayar 200 juta. Ini untuk mengambil risiko keruntuhan. Itu tidak baik setelah sayatan. Nilainya akan menyusut secara signifikan. Sekarang jual dengan stabil seharga 200 juta. Jika Anda memotongnya, itu penuh. Saya akan menawarkan lebih tinggi. Tetapi jika ada kekurangan internal, mungkin. Bahkan angka ini tidak. Saya mengerti. Itu karena ada risiko. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita. Jika Anda kalah, saya tidak merasa seperti itu di hati saya. Karena Anda benar-benar berani memotong. Aku akan menemukan seseorang untuk mengirim pemotong batu sekarang. Zhang, apakah Anda masih ada hubungannya? Manajer Cheng, saya tidak. Tonton kesenangan. Aku sudah lama tidak melihatmu. Pemandangan yang sangat mengasyikkan. Saya ingin bahagia. Saya melihat Tuan Zhang. Hari ini, niat pemabuk itu bukan untuk minum. Manajer Cheng memahami orang. Jika batu ini benar-benar material, sampai jumpa lagi. Dapat menahan rasa sakit dan melepaskan cinta. Tuan Zhang, Liu melakukan bisnis. Orang yang membayar harga tertinggi selalu mendapatkannya. Jika Anda memberi cukup,
Tentu saja, saya tidak akan mengambilnya. Oke. Tunggu saja kata-kata Anda. Wah, jangan pergi. Saya akan menemukan pemotong batu. Manayer Cheng. Siapa ini yang selalu dimiliki Zhang? Zhang selalu, pewaris real estate Zhang. Dia mampu membukanya. Apakah dia sangat menyukai batu giok? Ini tidak benar. Dia menghabiskan 3 miliar beberapa waktu yang lalu bertaruh pada bangunan komersial, gedung Jincheng. Rumor sebelumnya mengatakan bangunan ini akan dihancurkan. Hasil, sekarang garpu tidak dibongkar. Karya itu adalah titik buta komersial yang terkenal. Jadi semuanya hancur di tanganku. Sekarang buat batu giok. 80% ini membujuk orang tua di rumah itu bahagia. Adalah baik untuk memobilisasi dana keluarga untuk keadaan darurat. Itulah yang terjadi. Pop-up judul di masa mendatang. Berita blockbuster. Harga pasar area komersial yang ditinggalkan telah meningkat 2 kali lipat. Lompat ke kawasan pusat bisnis. Departemen terkait merilis berita terbaru. Akan berada di Greater Bay Area. Membangun pusat transportasi bawah tanah. Akan ada beberapa jalur kereta bawah tanah pada saat itu. Akan berjalan melalui wilayah. Nilai gedung Jincheng meroket. Menurut sumber terpercaya, nilai pasar bangunan komersial saat ini itu telah mencapai 10 miliar. Dilaporkan pada 20 Juni. Ya Tuhan, gedung Jincheng ini, bukankah itu yang dibeli Tuan Zhang? Keberuntungan itu baik. Lupakan saja, ini sama denganku, orang miskin. Apa bedanya? Manajer toko Cheng, silakan pinjam tempat. Ayo pergi ke belakang. Lihatlah kepala air ini benar-benar hijau kekaisaran kaca. Anak muda benar-benar berani. Barang dengan kualitas ini berani dipotong langsung. Bahan sebesar itu. Jika semuanya dibuka, tidak penuh dengan bahan. Tapi itu akan menjadi kerugian besar. Anak muda itu menakutkan, anak muda. Saya malu dengan keberanian ini. Adik laki-laki, saya yakin Anda ingin memotongnya. Potong. Oke. Ya Tuhan, kualitas ini. 500 juta. Adik laki-laki, aku akan memberimu 500 juta. Lanjutkan. Oke. Ini juga luar biasa. Tuan Brook will you? Menawar 2 miliar. Dapatkan batu giok ini. Jangan ambilnya dariku. 2,2 miliar saya 2,2 miliar. Karena Tuan Zhang bersedia keluar. Harga yang begitu tinggi. Kemudian Liu kami bersedia berhenti. Kesepakatan. 2,2 miliar. Transfer uang sekarang dan bersihkan uang dan barang. Saudaraku, aku tidak bisa berbalik untuk sementara waktu. Atau, saya akan membayar 200 juta sebagai deposit terlebih dahulu. Tidak, itu tidak berhasil. Terima pembayaran penuh. Dapat memberi Anda sesuatu. Saudaraku, percayalah padaku. Keluarga Zhang kami ada di Jiangcheng. Ini juga merupakan industri real estate. Karakter dengan kepala dan wajah. Saya hanya bisa mendapatkan 2 miliar. Aku tidak akan berhutang padamu. Itu benar. Zhang menghabiskan 3 miliar yuan. Semua orang tahu tentang membeli bangunan yang ditinggalkan. 2 miliar benar-benar bukan apa-apa. Memotong. Mendengarku, adik laki-laki, bangunan dengan nama saya. Tapi itu bernilai 3 miliar. Apapun yang Anda inginkan. Hipotek 2 miliar. Ketua kami. Bangunan Anda telah dievaluasi sebelumnya. Alangkah baiknya bisa mendapatkan 1 miliar. Tapi lelaki tua itu juga mengatakannya. Jika Anda mau, Liu bisa membayar 1,5 miliar. Ambil alih gedung itu. Kata-kata manajer Cheng itu menunjuk ke arah saya. Saya khawatir saya akan tertipu. Bangunan itu hanya bernilai 1,5 miliar. Namun, sistem baru saja mengirim pesan yang mengatakan bangunan itu dengan cepat meroket dalam nilai pasar. Saya benar-benar bisa raih kesempatan ini. Tuan Zhang tidak tahu. Apakah Anda tidak mempertimbangkan untuk menjual bangunan Anda? Oh, itulah yang saya pikirkan. Anda lihat, pinjaman dari bank. Bangunan Anda hanya bernilai 1 miliar. Lebih baik mentransfer 1,5 miliar kepada saya. Buat selisih 700 juta. Bukankah ini cukup? Adik laki-laki, jangan dengarkan omong kosong manajer toko. Gedung saya, saat itu, biayanya 3 miliar. Bahkan saat ini, tanah itu tidak direncanakan. Saya menyewakannya selama setahun. Sewanya juga ratusan juta. Kurang dari 2,5 miliar. Saya tidak bisa menjualnya. Dengan cara ini, saya akan menderita kerugian. Saya membuat tembakan 2 miliar. Buat 200 juta lagi untuk Anda. Saya juga. Bahan ini sangat dibutuhkan. Buat laki tua di rumah bahagia. Oh, jangan ragu, saudara. Uang tunai sudah mati. Real estate adalah ayam yang bertelur emas. Oke. Itu saja. Oke. Lakukan saja apa yang baru saja Anda katakan. Segera selesaikan formalitas untuk transfer. Baik uang maupun barang jelas. Oke. Bagus. Aku akan memanggil sekretaris untuk segera menyerahkan kepadamu. Menjadi miliarder dalam sekejap mata. Terlalu keren untuk memiliki sistem. Hei ya. Ketika saya melalui formalitas barusan, sistem tampaknya memiliki berita lagi. Host terdeteksi. Berhasil membalikkan lintasan masa depan. Peti harta karun untuk entry keterampilan yang dihargai. Peti harta karun terbuka. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkannya. Lihatlah tulang-tulang dan kenali emasnya. Dimuat otomatis. Rasanya tiba-tiba saya belajar banyak keterampilan. Saya bisa pergi ke kios untuk menceritakan keberuntungan.
DS, mengapa Anda belum membalas pesan tersebut? Bukankah King R sibuk? Desi 1 RS. Saudara Qian, saya sudah selesai. King R, kemana kamu pergi? Belum ada berita. Aku mengkhawatirkanmu. Jangan tidak bahagia, Saudara Qian. Seseorang menggertak saya. Siapa yang begitu berani menggertak istri saya? Saudara Qian membela Anda. Barang antik tua ayahku. Bukan bagi saya untuk pergi kencan buta. Ah, ternyata itu ayah mertua saya. Itu sederhana. Mengapa kamu tidak meluangkan waktu? Bawa aku kembali untuk menemuinya. Ini belum cocok untuk Saudara Qian. Izinkan saya memberitahu Anda. Ayah saya sangat sombong. Saya telah melakukan bisnis kecil dalam beberapa tahun terakhir. Menghasilkan uang. Saya tidak meremehkan orang biasa. Ruth Udio. Konsep portal itu penting. Penampilan portal. Sulit untuk tidak berhasil. Calon ayah mertua saya. Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Hehe. Bagaimana mungkin itu? Ayahku adalah salah satu pengusaha kecil yang hanya melihat kepentingan. Sangat sombong. Saudara Qian, kamu bekerja keras. Bekerja keras untuk menghasilkan uang. Tampar wajahnya di masa depan. Jangan khawatir. Aku saudaramu. Saya berjanji itu tidak akan lama. Nama Lu Qian. Itu akan membuat seluruh Jiangcheng mengagumi. Tentu saja. Lusa adalah kita. Ulang tahun ketiga hubungan. Pengaturan apa yang dimiliki Saudara Qian? Anda pasti tidak bisa membeli lipstik. Bahkan jika saya pandai bertarung sekarang, tidak baik mengajak King R berpetualang. Saya ingin memikirkan ulang tahun ketiga. Hei ya. Atau, ayo pergi ke Hotel King Yu. Saya mendengar ada kafetaria di sana. Itu sangat lezat. Saudara Qian, hotel cerah. Tapi industri Liu. Saya mendengar bahwa itu berharga. Satu orang berharga ribuan. Tidak apa-apa. Itu saja selama setahun. Ulang tahun. Jangan takut untuk menghabiskan uang ketika Anda tidak ada hubungannya. Saudaraku, tolong Saudara Qian, itu yang terbaik. Saya sudah menantikannya. Saudara Gan di sini. King R. Selamat ulang tahun. Mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Pengadilan surgawi penuh. Itu memang wajah orang kaya. Saudara Qian, mengapa kamu menatapku sepanjang waktu? Oh, tidak. Aku hanya merasa seperti aku belum lihatmu selama beberapa hari. King R terlihat lebih baik. Anda mengubah lebih banyak. Katakan bahwa kita bahagia dan gemuk bersama. Anda diam-diam melatih otot. HMPH. Mengapa sistem belum? Ini mengisyaratkan bahwa krisis telah diselesaikan. Apakah kita masih dalam bahaya? Tidak ada toko kecantikan di sekitar sini. Sulit untuk tidak berhasil. Para gangster menargetkan King R. King R. Atau, lepaskan jam tangan Anda terlebih dahulu. Ah, ada apa? Jam tangan Anda, sepertinya itu. Jika Anda mendapat masalah di kota, itu masalah besar. UPS, saya membelinya seharga 9 yuan. Siapapun yang menyukainya ingin mengambilnya. 9 buah 9. King R, gadis kecil ini, membuka mulutnya dan datang. Saya secara khusus memeriksa. Hanya ada 4 edisi terbatas di seluruh dunia. Harganya 50 juta. Perasaan diintip masih ada. Seseorang mengikuti kami. Sepertinya, saya menatapnya ketika saya keluar dari kereta bawah tanah. Akhirnya, tidak ada yang mengikuti saya. Saudara Qian, apakah Anda merasa tidak enak badan? Anehnya gugup di sepanjang jalan. Oh, saya baik-baik saja. Ini pertama kalinya. Datanglah ke tempat kelas atas. Sedikit tidak terbiasa. Ayo pergi. Yo. Saya bertemu tuan muda tertua Lu Qianlu lagi. Sungguh kebetulan. Ini perpaduan yang bagus. Saya berani datang ke sini untuk makan. Hotel cerah. Ini juga merupakan hotel bintang 5. Nilai apa yang layak kamu dapatkan? Hai Saudara Qian. Sepertinya seekor anjing menggonggong. Masih anjing gila sampai mati. Siapa yang kalian berdua marahi? Tentu saja, siapa yang menanggapi? Cukup memarahi siapapun yang anjing gila. Anda. Hai, bayi. Kami adalah orang-orang dengan status. Saya tidak bisa marah dengan orang dusun semacam ini. Hanya saja, jangan repot-repot memperhatikan mereka. Undian. Halo tamu. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap Sunny Ren. Hari ini kita akan mengadakan undian. Semua orang mengundi tiket bernomor secara acak. Kami akan mendapatkan dari plat nomor. Pilih yang beruntung hari itu. Pelanggan yang beruntung yang ditarik. Anda dapat melewati antrian. Makan langsung di toko. Ita Honten. Nilai hadiah tambahan. Sebotol anggur merah seharga 10.000 yuan. Manajer Aula. Pelanggan mana yang nomor 88? Ini kami. Saudara Qian,
kami dipukul. Keberuntungan terlalu bagus. Untungnya, saya tidak percaya. Tapi terima kasih King R. Saya mengerti perasaan ini. Mengapa? Biarkan dua barang asal yang malang ini mengambil penawaran. Bayi. Anda menemukan cara untuk mendapatkannya. Dapatkan nomornya. Malam ini, aku memanggil pacarku untuk menemanimu. Oke. Logan, setelah makan ini, saya khawatir keluarga Anda kosong. Suasana hati saya sedang baik hari ini. Aku akan memberikan sedekah kepadamu. Anda memberikan nomor itu kepada saya. Uang yang Anda makan hari ini. Dan anggur merah itu. Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Total 24.000 menarik. Hai. Demi wajah Song Xiao. Saudara berinya kode pembayaran. Saudara Qian, beri dia kode pembayaran. Burung dusun miskin dan asam. Hantu malang berbaris di sini. Kita harus masuk. Hantu malang berbaris di sini. Kita harus masuk. Dengan cara ini, nomor 88 adalah kita berdua. Oh, saya benar-benar minta maaf. Saya memalingkan muka ke arah pelanggan ini. Nomor 89 adalah pemenangnya. Selamat kepada kalian berdua karena telah memenangkan lotre. Silakan ikuti saya. Sangat beruntung. Ayo pergi. Sedikit. Anda. Kalian berdua ducik duyung. Kalian berdua ducik duyung. Cepat dan kembalikan nomornya. Mengembalikan uang Song Xiao kepadaku. Berhentilah berdebat. Ini benar-benar memalukan. Lu Qian, berani bermain denganku. Mari kita lihat caranya. Suami, jangan tercengang. Dapatkan nomor kami. Merebutnya kembali. Ah, Anda. Diam untukku. Perilaku keduanya telah serius mengganggu pengoperasian toko. Silakan segera keluar. Mulai sekarang, grup Liu, semua hotel Anda akan dilarang masuk. Saya sangat terkesan dengan Anda. Uang itu hilang. Suami. King R. Restoran kelas atas benar-benar berbeda. Layanan ini juga terlalu bagus. Bahkan prasmanan ada layanan khusus. Dan rasa ini luar biasa. Dan anggur merah ini, atau mahal? Rasanya sama dengan yang saya minum sebelumnya. Ini adalah dunia yang berbeda. Saudara Gan, Anda memperhatikan gambar, banyak orang menonton. Apapun yang mereka inginkan. King R. Selamat ulang tahun ketiga. Saudara Gan, selamat ulang tahun ketiga. Tidak, itu berbahaya. Berhenti. Jangan datang ke sini. Berhenti. Jangan datang ke sini. Ternyata laporan itu salah. Ini bukan perampokan. Itu jelas pembunuhan. Jangan bergerak. Untungnya, saya sudah tua. Sekarang itu adalah fisik raja tentara. Atau sudah berakhir. Penjaga keamanan, ayo. King R. 2 VIP. Ini terjadi di hotel. Peristiwa ganas. Kami sangat menyesal. Mengejutkan Anda. Kami berdua. Presidential Suite telah disiapkan. Anda bisa beristirahat dulu. Kami pasti akan memiliki masalah ini secara menyeluruh. Saya berjanji untuk memberi Anda berdua segera. Penjelasan. King R. Bagaimana menurutmu? Lakukan saja apa yang dia katakan. Oke. King R tidak takut. Saudara Qian bersamamu. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku akan melindungimu juga. Hang. King R. Kakak baptismu sekarang. Keterampilannya tidak buruk. Saya di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti King R. Saudara Qian. Betapa tiba-tiba, itu menjadi sangat pandai bertarung. Kakakku biasanya menyembunyikannya dalam-dalam. Ceroboh hari ini. Anda baru saja mengetahuinya. King R. Atau, pergi melakukan SDA dan bersantai. Saudara Qian. Itu benar-benar menakutkan barusan. Kemudian saya akan memanggil teknisi. Bisakah kamu menungguku di luar? Saya takut. Oke. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Jangan khawatir, King R. Nona. Nona. Silakan ikuti saya. Selamat kepada para siswa berhasil mengubah masa depan. Dapatkan peti entry bakat. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengekstraksi bakat. Master penilaian harta karun jin. Memicu bakat tersembunyi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menggambar bakat. Musim gugur terkenal dengan emas dewa sepeda gunungnya. Keterampilan sedang dimuat untuk Anda. Berhasil memuat. Hai. Itu juga dapat memicu bakat tersembunyi. 2 turun. Maka saya bukan hanya seorang master harta karun sekarang. Atau dewa mobil. Ada berita dari sistem. Terkejut. Orang terkaya menderita kematian tragis di Waterloo. Liu kehilangan 20 miliar pesanan. Kehilangan posisi orang terkaya. 1 Mei. Diselenggarakan oleh Kamar Dagang Jiangcheng. Pada makan malam amal.
Orang terkaya Liu Kechang bernilai ratusan juta loh. Barang palsu terungkap. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang sangat marah, mengatakan bahwa dia tidak akan lagi bekerja sama dengan Liu. Kerugian Liu mencapai 20 miliar. Tahta orang terkaya berpindah tangan. Bendera Liu. Begitu banyak toko perhiasan. Bagaimana mungkin tidak benar atau salah? Sulit untuk tidak berhasil dimasukkan ke dalam daftar. Pak. Sistem ini memberi saya kemampuan untuk menghargai harta karun. Itu juga harus dibiarkan. Ayah mertua saya yang sombong. Lihat apa yang bisa saya lakukan. Saudara Gan sangat nyaman. Segera setelah spa selesai, saya tidak punya kekhawatiran yang tersisa. King Er. Saya minta maaf. Hari ini membuatmu takut. Saudara Gan. Mengganggu tamu. Saya adalah manajer umum toko kami. Nama keluarga saya Zhang. Peristiwa kejam seperti itu terjadi hari ini. Kami mohon maaf. Untuk menunjukkan ketulusan, Anda berdua menghabiskan hari ini. Semua gratis. Setelah penyelidikan awal oleh toko kami, pelayan. Dia berhutang besar di kasino bawah tanah karena perjudian. Dia telah mengajukan permohonan ke perusahaan untuk uang muka gaji. Selama periode ini, ia juga meminjam uang dari sejumlah karyawan. Kelompok itu awalnya dijadwalkan untuk memecatnya. Dia juga kesal karena ini. Jadi upaya dengan cara ekstrim ini datang untuk memeras hotel. Kalian berdua tidak perlu terlalu khawatir. Tersangka sudah, itu diserahkan kepada polisi. Ini cukup layak. Terdengar mulus. Sayang sekali saya sudah tahu. Itu adalah pembunuhan yang disengaja. Ini adalah 80% dari kebohongan keluarga Liu. Sebuah cerita yang dibuat-buat. King Er. Anda percaya padanya? Kata-kata. Saudara Qian, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan itu? Saya curiga pelayan. Identitasnya palsu. Dia kemungkinan besar adalah pembunuh profesional. Tujuannya adalah untuk mengambil nyawa Anda. Saudara Qian, saya hanya orang biasa. Apa gunanya membunuhku? Mungkin. Ini ayah mertua saya. Siapa yang Anda sakit? Kami baru saja tiba. Ketika hotel hujan cerah, staf tersebut. Lihat mata Anda dengan aneh. Hasil. Kami mengalami kecelakaan. Oh, saya mengerti. Anda tahu apa? Kurasa itu ayahmu, memprovokasi orang terkaya. Mereka akan membunuhmu. Ayahku memprovokasi dia. Mengapa dia membunuhku? Untuk mereka. Kita tidak berbeda dengan semut. Menginjak-injak semut sampai mati. Butuh alasan? Saudara Gan, Saudara Qian, Anda harus menonton lebih sedikit di masa depan. Novel web. Orang-orang gila. Selain itu, kami baru saja memasuki hotel. Pembunuh itu muncul di hotel. Pasti ada orang dalam. Lalu bolehkah saya bertanya, detektif ini, menurut Anda siapa tahi lalat itu? Wajah asisten manajer umum. Dia kecanduan judi, dan dia berasal dari latar belakang yang miskin. Sangat mudah untuk memiliki niat yang berbeda. Ada kemungkinan besar bahwa itu akan dibeli. Saudara Qian, Anda juga melihat wajah. Anda serbaguna. Akan ada peluang untuk mengejutkan Anda di masa depan. Benar saja, itu karena saya telah membaca terlalu banyak novel online. Ini benar-benar menjadi gila. Akhirnya bekerja. Lukian dari Departemen Pemasaran. Tidak buruk. Makan siang di Liu Group. Rasanya enak. Pengembang yang tidak bermoral membayar saya kembali uang hasil jerih payah saya. Di hadapan kami, ini untuk grup Liu. Ini telah selesai selama lebih dari setahun. Uang proyek masih berhutang kepada kita. Para pekerja ini terluka di lokasi konstruksi. Terserah saya untuk membayar mereka untuk mengobati penyakit mereka. Sekarang saya benar-benar tidak punya uang. Bisakah orang terkaya membunuh orang? Izin kerja. Calon ayah mertua saya, meskipun dia memiliki temperamen yang buruk, tapi grup Liu sangat kritis. Itu selalu baik. Saya belum pernah mendengarnya. Tunggakan upah pekerja. Sepertinya, seseorang sengaja mencari masalah. Kartu pers. Rekan senegaranya. Makan sesuatu terlebih dahulu untuk melindungi perut Anda. Saya mengerti urgensi semua orang. Saya juga mengenal semua orang. Sibuk sepanjang tahun. Kartu pers. Kartu tekan. Kartu pers. Tapi saya tidak dibayar sepeser pun. Tapi proyek ini, kami mengontraknya ke Zhang S Real Estate. Dana proyek. Itu juga telah dibayarkan kepada mereka sejak lama. Apa alasan Real Estate Zhang? Aku tidak menyelesaikan uang untukmu. Kami di Liu tidak tahu cerita di dalamnya. Jadi, saya melihat semua orang. Ayo pergi ke Real Estate Zhang. Tuan Liu. Apa yang Anda bicarakan ketika kita melakukan teknik? Digantung di lokasi konstruksi. Tapi merek grup Liu. Begitu juga kita semua. Iya. Kita semua adalah kita. Saya yakin Anda Liu ada di sini. Pengembang yang tidak bermoral. Mengembalikan uang hasil jerih payah saya. Oke, bagus. Kepercayaan semua orang. Liu mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam. Jika sesuatu terjadi pada Liu kita, kami. Dia sama sekali tidak mengelak dari tanggung jawab. Tuan Liu, apa maksudmu? Ini adalah tunggakan upah. Ini adalah tanggung jawab Anda. Penduduk desa yang terhormat. Liu Dong setuju. Grup Liu akan memberi kami uang untuk proyek. Kartu tekan. Oke, bagus. Saya berkata, Anda tidak menyesatkan semua orang di sini. Kami adalah Liu Dong, tapi saya tidak menyebutkannya sama sekali. Saya ingin membayar kembali uang proyek. Pria ini. Bisakah Anda menjawab lagi? Apakah Anda tidak berencana untuk melakukannya? Melunasi tunggakan. Itu benar. Bagaimana dengan para pekerja ini? Mereka semua untuk proyek perusahaan Anda terluka. Anda Liu, saya tidak berniat bertanggung jawab. Mereka terluka. Dengan Liu kami, tidak ada hubungan antara setengah sen. Mengapa Liu bertanggung jawab? Jangan berpura-pura.
Bersikaplah lunak dalam pengakuan dan tegas dalam perlawanan. Menyinggung grup Liu. Pikirkan sendiri, apa konsekuensinya. Hang. Itu benar. Semua orang. Kami adalah Liu. Jangan pernah menggertak yang lemah. Tetapi jika seseorang melakukannya dengan sengaja, melemparkan air kotor kepada kami, pertahankan Kirde. Dia duduk diam dan mengabaikannya. Hang. Kartu tekan. Tidak ada yang sakit. Saya hanya bergabung dalam kesenangan. Saya mendengar bahwa berbaring dan berpura-pura sakit bisa menghasilkan 300. Ini dia. Berkat kemampuan saya untuk mengenali orang dengan melihat tulang mereka. Jika tidak, itu benar-benar membuat kalian bingung dan lulus. Bos Liu. Saya minta maaf. Kesaksian terbaru. Ini semua adalah real estate Zhang. Tuan Zhang menginstruksikan. Dia mengizinkanku. Dengan reporter ini. Mengatakan bahwa selama masalahnya cukup besar, beri kami uangnya. Saya juga akan berikan dia kartu. Anak ini. Bagaimana cara mengetahuinya? Mereka berpura-pura. Itu dia Luqian. Beli gedung Jincheng, pacar King Er. Saya tidak percaya pacar King Er. Itu adalah orang yang membeli gedung Jincheng. Tidak terduga. Saya menemukannya begitu cepat. Bos Liu, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah berani lagi. Ini untuk menyerahkan dirinya. Hang. Hahaha. Anak muda, sesuatu. Saya akan sibuk nanti. Datanglah ke kantor untuk menemukan saya. Hahaha. Sertifikat. Halo ketua. Aduh, pemuda. Hei, duduk. Pemuda. Hari ini. Senang Anda. Jika tidak, saya benar-benar tidak bisa memikirkannya. Bagaimana menghadapi situasi itu? Hei ya. Bagaimana Anda tahu? Mereka semua berpura-pura. Ketua. Itu hanya kebetulan. Saya telah melihat beberapa di antaranya. Hubungannya baik-baik saja. Mereka mengatakannya sendiri. Oh. Saya bilang saya akan melihat tulang-tulang dan mengenali orang-orang. Anda juga tidak percaya. Ini, sungguh kebetulan. Hanya Xiaolu. Saya di sini. Ada juga kebetulan. Apakah Anda ingin tahu? Dia menegaskan. Saya tahu siapa saya. Mungkinkah sebaliknya Anda ingin bertarung dengan saya? Anda mendengarnya di tempat hari ini. Dalang di balik kejadian ini. Ini adalah real estate Zhang. Ketahui. Lalu tebak apa? Apa itu real estate Zhang? Berikan keluarga Liu perjalanan. Tidak jelas. Sebulan yang lalu. Real estate Zhang, mantan Presiden Zhang Chen. Diperankan oleh orang lain, membeli bangunan komersial dengan harga tinggi. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda. Saya mengambil batu giok kasar, pergi ke toko perhiasan Liu untuk bergerak. Kesimpulannya, gunakan harga murah, ganti batu kasar dengan bangunan yang ditinggalkan. Secara kebetulan, saya baru saja mendapat beberapa berita, mengatakan bahwa bangunan itu akan meningkat nilainya. Bahkan saya bisa menerima rumor. Dengan koneksi keluarga Zhang di ibu kota kekaisaran, tidak mungkin untuk tidak tahu. Tidak mungkin untuk tidak menerima berita. Anda menebak, apa yang akan dilakukan keluarga Zhang mereka? Bahkan lebih kebetulan. Hari ini, keluarga Zhang sedang mencari seseorang. Datang untuk membuat masalah di depan pintu Liu. Pemuda yang menjual batu kasar. Lakukan saja untuk saya. Menyelesaikan masalah. Tebak apa? Apa yang akan saya lakukan? Saya yakin. Saya masih berpikir tentang pertarungan. Akibatnya, saya menjadi tersangka. Ini sudah berakhir. Bagaimana menjelaskannya dengan baik? Ketua. Jika saya katakan, itu semua kebetulan. Percaya atau tidak? Tanah kecil, jangan takut. Saya pasti percaya Anda. Saya percaya. Itu semua kebetulan. Tapi inilah intinya, batu kasar Anda. Dari mana asalnya? Ketua memperkirakan sudah lama. Saya menemukan detail saya. Mari kita jujur. Hei, Ketua. Saya baru saja lulus dan berada di ujung petak. Saya ingin menyewa rumah. Saya tidak punya banyak uang untuk saya. Saya juga ingin menghemat uang. Rayakan ulang tahun istri Anda. Hemat anggaran Anda. Menyewa rumah dengan santai. Izin kerja. Dapur rumah itu terlalu tua. Izin kerja. Saya ingin membersihkan. Hasil. Saat memahat dinding, batu kasar digali. Oh. Jadi bagaimana Anda tahu batu kasar itu? Ini adalah spesies kaca hijau kekaisaran. Ketua. Anda sekarang adalah pot naga ikan. Itu pasti dari pekerjaan Tuan Zhu. Anda benar-benar tahu bagaimana menghargai harta karun. Ketua. Saya punya pepatah. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Set pot naga ikan Anda. Faktanya, itu adalah produk yang cacat. Bagaimana Anda tahu? Pot tanah liat ungu yang dibuat oleh Master Zhu. Bangkai biasanya lebih tipis. Seperti 4 yang pertama. Tapi yang terakhir. Pengerjaannya jelas kasar. Dari sini, disimpulkan bahwa ketiga bagian ini itu harus menjadi tiruan modern yang sengaja tua. Aduh, itu benar. Mata dapat membedakan antara benar dan salah. Sekarang saya semakin penasaran. Kemampuan penilaian harta karun Anda. Dari siapa Anda belajar? Saya belajar sendiri. Ketika saya masih di sekolah, saya suka membaca. Berendam saja di perpustakaan sepanjang hari. Baca buku-buku arkeologi ini. Jadi pahami sedikit. Aduh. Anda luar biasa. Liu kami kali ini. Saya benar-benar bertemu bakat. Ayo, keringkan. Hahaha. Terima kasih, Ketua. Saya pasti akan bekerja keras. Hang.
Oke, Luna kecil. Hampir. Mari kita mulai bisnis. Apa yang harus dikatakan? Saya telah menjelaskannya dengan jelas, Li. Mana lagi yang hilang? Wilayah Teluk Besar. Pembangunan kembali akan segera direncanakan. Dan gedung Jincheng. Ini adalah satu-satunya bangunan komersial di sekitarnya. Itu pasti akan menjadi fokus pertikaian. Oleh karena itu, grup ingin menawar beli gedung Jincheng di tangan Anda. Sistem mengatakan sebelumnya, bangunan ini bernilai puluhan miliar. Bagaimana Anda bisa membuat saya menghasilkan harga? Jangan khawatir, jangan ragu untuk menyebutkannya. Selama harganya tepat, saya pasti akan membelinya. Jangan pernah memaksakan jual beli. Gorengan tua. Saya tidak percaya Anda, memotong. Ketua. Tapi saya tidak peduli tentang ini, karena gedung Kim Sung itu bukan atas namaku sekarang. Apa? Apakah Anda menjualnya? Tidak, itu hanya transfer saat itu. Saya menyerahkannya atas nama istri saya. Jika saya ingin menjual, itu tergantung pada apa yang istri saya katakan. Istri Anda. Ketuanya juga aneh. Istri saya sama seperti Anda, juga bermarga Liu, namanya Liu Qingsui. Hai, ada apa dengan ketua? Mungkinkah kamu mengenal istriku? Tidak, saya tidak tahu. UPS. Sepertinya kamu sangat mencintainya. Ini belum menikah. Beri saja dia barang yang begitu mahal. Itu pasti. Saya berpikir untuk lulus. Pergi saja untuk mengusulkan. Mengapa Anda tidak pergi pada akhirnya? Dengarkan istri saya. Orang tua saya. Ini adalah gorengan tua tentara bayaran. Dia hanya memiliki minat di matanya. Bahkan menggunakan putrinya sebagai alat tawar menawar untuk menikah. Jangan biarkan kita bersama. Aduh. Xiao Lu. Orang tua. Bagaimana itu bisa membahayakan anak-anak? Kurasa ayah mertuamu. Saya juga berharap untuk putri mereka. Anda dapat memiliki rumah yang baik. Bahwa. Ketua. Apa pendapatmu tentang aku? Ini. Anda masih sangat baik. Tanah kecil. Saya kira. Ayah mertua Anda. Aku hanya belum mengenalmu. Jadi, selama Anda bekerja keras di perusahaan, setelah membuat hasil, keluarga pacar Anda pasti akan setuju dengan Anda. Untungnya, ketua, Anda percaya kepada saya. Saya pasti akan bekerja keras. Setelah membuat hasil, pergi ke pintu, kunjungi ayah mertua tentara bayaran saya. Ketika saatnya tiba, Bapak Ketua. Tapi Anda harus meluangkan waktu. Dukung saya. Tidak masalah. Terima kasih banyak. Ketika saatnya tiba, Ketua, Anda berdiri di samping saya. Bantu saya mendukung adegan. Beri ayah mertua saya pelajaran yang sulit. Saya ingin dia tahu betapa bodohnya dia. Apa omong kosong yang dilihat keluarga? Mengejutkan. Ambillah aku menantu laki-laki yang cakap. Dia menolaknya. Ketua. Anda. Apakah saya mengatakan hal yang salah? Tidak apa-apa. Anda benar. Itu benar. Nah, Xiao Lu. Saya hanya memiliki kesempatan di tangan saya. Bagaimana kalau Anda melakukan pekerjaan besar? Ngomong-ngomong, Xiao Lu, saya mendengarnya. Anda telah duduk sebagai manajer pemasaran kantor. Ketua. Saya semua berterima kasih kepada Anda. UPS. Xiao Lu. Masalah real estate Zhang. Anda memiliki banyak kredit, tapi posisi manajer pemasaran tidak mudah untuk duduk. Apakah ada yang pernah memberitahu Anda alasannya? Apakah tidak ada yang kompeten? Orang-orang baik. Saya pikir saya melakukan pekerjaan dengan baik. Hadiahi saya dengan posisi yang baik. Berani menggali lubang untukku. Saya belum pernah mendengarnya. UPS. Manajer pemasaran. Ada kesalahan besar dalam pengambilan keputusan. Itu menyebabkan banyak masalah bagi perusahaan. Dia kemudian mengundurkan diri. Tapi sejauh ini tidak ada yang bisa membersihkan kekacauan. Jadi orang ini tidak pernah duduk. Saya awalnya merencanakan dari departemen lain temukan seseorang untuk menyelesaikan kekacauan ini. Tapi untuk saat ini, hai Xiao Lu, mari kita lihat apakah Anda memiliki keberanian untuk mengambil alih. Ketua. Saya terbuka untuk tantangan. Oke. Saya akan mengaturnya nanti. Masukkan informasi yang relevan. Kirimkan kepada Anda. Anda harus melakukan riset Anda selama Anda menyelesaikan ini. Manajer pemasaran. Kursi ini milikmu. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya pasti akan memenuhi kepercayaan saya. Anda kembali. Biasakan diri Anda dengan situasi menghadapi masalah. Ikuti saya. Ini WeChat saya. Ketua itu. Saya akan pergi dulu. Ayo pergi. Pertemuan tahunan tahun lalu, manajer pemasaran mencarinya sebelumnya. Bintang wanita yang sangat populer Zhao Zihan muncul. Gadis ini, secara eksternal, itu selalu menjadi karakter murni. Faktanya, secara pribadi itu, gaya seorang wanita. Pada hari acara, manajer pemasaran bersikeras menyiarkan rekaman latihan. Tanpa diduga, Zhao Zihan tercatat merokok. Karakter murni runtuh. Berbagai dukungan telah dihentikan. Keputusan kontrak membutuhkan kompensasi sebesar 300 juta. Zhao Zihan tidak mampu membelinya. Bahkan menggugat Liu Group. Liu Dong maju untuk menghadapinya. Masih ada merek kecantikan yang tidak bisa dinegosiasikan. Tantangan apa itu? Jelas bahwa itu membuat segalanya sulit bagi saya. Tidak heran tidak ada yang duduk di atas anak ini. Jumlah penayangan kuda hitam dari drama pendek yang eksplosif itu melebihi 200 juta. Sutradaranya miskin. 12 Mei. Pacar drama pendek sebenarnya adalah putri dari keluarga kaya. Dengan lebih dari 200 juta penayangan. Menjadi kuda hitam terkuat dalam file liburan. Dilaporkan bahwa sutradara drama pendek tersebut. Dia ditolak karena investasi di grup Liu. Sekarang pertunjukan itu menjadi hit besar. Sutradara mengungkapkan ketidakpuasannya dengan pahlawan wanita dan mengatakan apa yang dia inginkan. Itu adalah orang yang berperilaku baik dan aktor majemuk pemberontak. Sepertinya
Departemen Investasi Liu. Tidak, tidak. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Hai, halo. Apakah itu tuan-tuan? Anda salah. Saya Gedung Jincheng, 2806 penyewa. Hubungi Anda untuk mendiskusikan perpanjangan sewa. Oh, semua dapat dieksekusi sesuai dengan kontrak asli. Dengan cara ini, aku akan mengirimimu nomor kartu nanti. Anda hanya perlu membayar tepat waktu. Mengapa kita tidak membicarakannya secara langsung? Oke. Anda dapat mengatur waktu dan tempat untuk mengirimkannya kepada saya. 9 dari 10, mereka ingin memotong sewa. Saya tidak pandai berbicara. Di mana Anda? Saya masuk dan duduk di toko. Wah, saya tidak menyangka pemiliknya cukup tampan. Halo saudara Tuan Tanah, saya Gedung Jincheng, 2806 penyewa. Saudara Tuan Tanah, dengarkan saya berada dalam posisi sulit selama ini. Tidak cukup uang, lihat sewa. Bisakah lebih murah? Atau Anda melepas masker Anda terlebih dahulu. Dibungkus seperti ini. Saya merasa seperti saya terhubung dengan penjahat. Oh, saudara Tuan Tanah, saya benar-benar tidak bisa menunjukkan wajah saya. Mengapa Anda tidak bisa menunjukkan wajah Anda? Mungkinkah saya benar? Anda benar-benar penjahat yang dicari. Selain itu, Anda sama sekali tidak tulus seperti ini. Tidak menghormati orang lain. Jangan salah paham. Saudara Tuan Tanah, sebenarnya saya seorang seniman. Apakah Anda mengenal Zhao Zihan? Anda adalah Zhao Zihan. Ini saya. Itu benar. Bisnis Anda. Saya kira-kira mengerti. Mari kita katakan langsung, berapa banyak yang ingin Anda jatuhkan? Saudara Tuan Tanah, kontrak tersebut menyatakan bahwa sewanya adalah 80.000 yuan per bulan. Anda tahu situasi di pihak saya. Tidak lebih murah dari 20.000 yuan. 60.000 sebulan. Tidak masalah, sialan. Potong lebih sedikit. Kakak Tuan Tanah menyesal. Mari kita jujur, Anda tidak harus terus berpura-pura menjadi gadis yang manis. Begitu saja. Saya merasa seperti itu. Lebih nyata. Ya ampun. Atau katakanlah kita sedang menjalin hubungan. Kamu adalah orang pertama yang aku lihatmu. Saya tahu Anda benar. Gadis ini benar-benar berubah-ubah. Gadis yang baik. Tiba-tiba dalam hitungan detik menjadi saudara perempuan sosial. Anda cukup menarik. Saya memikirkannya. Saya akan menagih Anda 50.000 yuan untuk sewa. Anda dapat membayar bulanan. Namun, Zhao Zihan. Saya telah membuatnya sangat jelas. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan saya. Tidak mungkin bagiku untuk bersamamu. Tolong jangan ganggu saya lagi di masa depan. Kamu meninggalkanku tanpa ampun. Pernahkah Anda lupa betapa tidak berperasaannya itu? Dulu aku sangat mencintaimu. Kamu telah menghancurkanku menjadi apa adanya sekarang. Tahukah Anda betapa kerasnya saya? Demi cinta masa lalu. Angkat tangan Anda. Biarkan aku pergi. Sialan. Bertindak saja. Bukan kerugian untuk menjadi pembangkit tenaga listrik kok. Saya hampir mengira saya. Halo Pak. Bolehkah saya bertanya kepada Anda dan Miss Zhao Zihan? Apa hubungan di antara mereka? Halo Pak. Sebelumnya, kepribadian Nona Zhao Zihan runtuh. Apakah itu terkait dengan Anda? Tuan. Hai. Tuan. Saya tahu saya akan berada di pencarian panas. Mantan puncak Zhao Zihan meruntuhkan rumah. Ternyata karena pria biasa. Temperamen Zhao Zihan sangat berubah. Diduga dia dikhianati oleh pacar bajingannya. Di mana ini? Riasan perayaan pemakaman telah memicu kegemaran di seluruh dunia. Dengan harapan ini, mari kita bicara tentang pemutusan kontrak dengan Zhao Zihan. 20 Mei, Lu Yuhan, Presiden Hanyu Beauty, mengatakan Zhao Zihan masih sama. Juru bicara yang paling cocok untuk Hanyu Beauty. Tapi kepribadiannya runtuh. Itu juga membuat Hanyu cantik. Itu adalah pukulan besar. Hanyu Mei dan Zhao Zihan mengakhiri kontrak. Dalam analisis terakhir, karakter Zhao Zihan runtuh. Kehilangan penggemar. Jika Zhao Zihan bisa menjadi populer lagi. Dan seterusnya. Dia cukup cocok untuk yang satu itu. Pahlawan wanita dari drama pendek populer. Jika dia diminta untuk mengandalkan drama pendek. Akumulasi popularitas. Itu saja. Hanyu Beauty dapat memperbarui kontrak. Tugas saya adalah tidak khawatir. UPS. Saudara Qian, bagaimana situasi dengan pencarian panas itu? King Er, dengarkan penjelasanku. Oh, saya mengerti. Tapi saudara Gan, Anda membelikan saya rumah. Saya berencana untuk merayakan ulang tahun Anda. Saya akan memberitahu Anda tentang itu sebagai hadiah. Hasilnya sekarang diketahui. King Er. Apakah Anda menyukainya? Saudara Qian, aku paling mencintaimu. Ngomong-ngomong, Saudara Qian, Liu dan Zhao Zihan. Alasan mengapa seperti ini, bukan karena Zhao Zihan. Faktanya, itu karena kecantikan Hanyu. Presiden Lu Yuhan.
Itulah yang terjadi. Terima kasih King Er atas petunjuknya. Saya sudah memikirkannya. Rencana yang sempurna. Jaminan untuk ditangkap. Apa rencananya? Saya akan memberitahu Anda ketika selesai. Saudara laki-laki Bau juga menjual guan denganku. Tapi cerah. Dari mana Anda mendapatkan cerita di dalamnya? Sulit untuk tidak berhasil. Anda juga seorang wanita kaya. Anda ingin lebih, Saudara Gan. Ayah saya adalah vendor kecil. Jauh dari orang kaya. Hal-hal ini, itu semua yang saya dengar orang katakan secara online. Apakah itu? Mengapa saya tidak menggeseknya secara online? Ini tentang gadis-gadis kami. Anda tidak mengerti apa yang Anda katakan. Aku akan menutup telepon dulu. Saudara Gan, ayah saya memanggil saya untuk makan. Bicarakan nanti. Pergi King Er. Ketua, angin apa yang meniup Anda? Tidak masalah. Saya datang dan pergi saja. Hei, itu benar, Xiaolu. Anda memasuki permainan dengan tubuh Anda. Tidak buruk. Dengan cara ini, itu memang bisa diberikan kepada Zhao Zihan. Tarik kembali beberapa popularitas audiens. Apa yang dikatakan ketua? Baca terlalu banyak novel. Liu Dong. Faktanya, itu murni kebetulan. Saya pergi untuk menagih sewa kemarin. Apa? Anda dapat bertemu Zhao Zihan dengan mengumpulkan sewa. Omong-omong, dia juga mengaduk panas untuknya. Benar-benar tidak ada yang tersisa dengan keberuntungan ini. Hai! Xiaolu, tugas yang saya berikan kepada Anda terakhir kali. Apakah ada kemajuan? Ketua. Saat ini. Belum. Anda tidak harus sopan kepada saya. Ada hal-hal yang tidak bisa saya pahami. Anda sebaiknya mengatakannya secara langsung. Saya akan membantu Anda menganalisis dan menganalisis. Benar-benar ketua. Saya benar-benar minta maaf. Sesungguhnya, tidak ada. Oke, rencana yang sangat mudah. Tuhan itu misterius dan misterius. Hari ini. Sutradara drama pendek populer datanglah ke perusahaan untuk bicara tentang kerjasama. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Itu benar. Itu dia. Hai bro. Apakah Anda memiliki naskah di tangan Anda? Kanan. Bisakah saya melihatnya? Pacar saya sebenarnya adalah putri dari keluarga kaya. Ini cukup menarik untuk ditonton. Anda benar-benar berpikir itu bagus. Izinkan saya memberitahu Anda, naskah ini tidak hanya menarik dalam nama, plotnya juga menarik. Isinya memang baik-baik saja. Anda berbicara tentang kerjasama. Iya. Sayang sekali itu gagal. UPS, jangan berkecil hati. Hal-hal baik banyak menggiling. Saatnya makan siang juga. Ayo pergi dan makan bersama. Ngomong-ngomong, pelajari naskah Anda. Lalu mari kita bicara tentang investasi. Hei, oke, bagus. Tidak ada upaya yang sia-sia. Skrip Anda rata-rata. Saya tidak dapat menemukan alasan untuk berinvestasi. Manajer Wang, saya pribadi berpikir buku ini memiliki banyak potensi. Anda mengevaluasinya lagi. Departemen mana Anda? Maaf saya lupa mengatakannya. Nama saya Lukian, dari Departemen Pemasaran. Lukian. Masuk melalui pintu belakang. Oke. Saya berjanji untuk memilihnya. Tapi ada syaratnya. Kondisi apa? Silakan bicara. Mari kita bertaruh. Jika drama ini diluncurkan, tidak ada tanggapan. Anda harus menulis surat pengunduran diri sesegera mungkin. Tinggalkan grup Liu. Orang baik sangat kejam. Kapan aku mengacaukannya? Manajer utama, antara Anda dan saya. Ini bukan hari libur. Tidak. Bahwa kamu sangat serius. Anda hanya mengatakan bahwa Anda tidak berjudi. Jika Anda berjudi, saya tidak takut pada Anda. Manajer Wang. Jika saya kalah, segera pergi. Iya. Bagaimana jika Anda kalah? Saya juga mengundurkan diri di tempat. Hei, tidak, Anda adalah tulang punggung perusahaan. Sayang sekali pergi. Saya ingin berpikir jika Anda kalah. Hanya untuk semua orang. Beli teh sore. Tidak masalah. Panduan bab. Hai, berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk syuting di pihak Anda? 100 kota. Aku akan memparkanmu 3 juta. 3 sampai 3 juta. Ini kaya. Sayangnya, akhirnya tidak bekerja. Hai, Tuan Lu. Panduan bab, kamu belum pergi. Oh iya. Apakah uang itu memanggilmu? Diterima. Terima kasih banyak, Tuan Lu. Karena ini, bahkan pekerjaan itu dipertaruhkan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Saudara-saudara, jangan sopan. Saya juga. Saya tidak tahan melihat karya berkualitas tinggi. Karena saya tidak punya uang untuk syuting. Hei ya. Sudahkah Anda memilih aktor Anda? Saya menemukan seorang teman yang belajar akting untuk berakting. Meskipun mereka tidak memiliki banyak penggemar. Tapi kekuatannya sulit. Hanya saja sang pahlawan wanita tidak pernah bisa memutuskan. Tapi sekarang dananya berlimpah. Diperkirakan masalahnya tidak besar. Saya punya ide. Tentang kandidat pahlawan wanita. Tuan Lu. Karakter pahlawan wanita ini, itu adalah kecil jempol. Kepribadian yang sebenarnya panas. Ada rasa kontras. Semua dia berpura-pura hanya mencoba untuk memantapkan dirinya. Gambar seorang wanita kaya. Kepribadian kontras semacam ini, orang biasa benar-benar tidak bisa melakukan esensi. Jangan khawatir, Anda mempertimbangkan apa yang saya katakan. Saya pikir, Zhao Zihan cukup cocok. Zhao Zihan. Jangan katakan itu. Tuan Lu. Latar pahlawan wanita ini seperti setelah kekacauan. Zhao Zihan persis sama. Tuan Lu, bisakah Anda menghubungi Zhao Zihan?
Hai saudara Tuan Tanah. Apakah Anda menelpon saya untuk menandatangani kontrak? Saya punya pekerjaan. Saya ingin berbicara dengan Anda. Jenis pekerjaan apa? Apakah Anda bebas akhir-akhir ini? Saya memiliki proyek yang tidak memiliki pahlawan wanita. Proyek yang luar biasa. Drama pendek. Kakak laki-laki. Tidak peduli bagaimana saya mengatakannya, itu juga terbaik. Namanya masih dalam pencarian panas. Anda meminta saya untuk membuat sandiwara dalam kapasitas ini. Jika bukan karena kakak laki-laki tertua, aku akan membantumu. Berapa banyak orang di industri hiburan yang masih mengingatmu? Itu masih terbaik. Abi Chow, saya akan bertanya apakah Anda bisa menjawab omong kosong. Suksesi. Kamu membantuku sebelumnya, dan aku harus membalas budinya. Sampai jumpa di tempat lama. Ikutlah denganku. Oke. Pergi. Saya cukup puas dengan peran ini. Hanya saja plotnya terlalu biasa. Kakak laki-laki, apakah Anda jujur kepada saya? Jangan khawatir, saya punya firasat bahwa itu pasti akan menjadi hit. Kakak, Anda yakin? Saya 100% yakin drama pendek ini pasti akan meledak. Selain itu juga dapat membawa Anda kembali ke puncak karir Anda. Lihatmu dengan sangat serius. Saya malu untuk menolak. Oke, kakak laki-laki, saya mengambil drama ini. Nona Zhao seperti ini. Mari kita tanda tangani kontrak hari ini. Anda direkomendasikan oleh Tuan Lu. Saya dapat mengajukan sebagian dari remunerasi saya terlebih dahulu. Ini dia. Tanda tangani sekarang. Oke, aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Tuan Lu, Nona Zhao, kalian sibuk dulu. Saya akan pergi dulu. Wow, akhirnya saya punya akun. Saya sudah lama tidak memiliki penghasilan. Akhirnya bisa bersantai. Hai kakak laki-laki, sewanya 50.000 yuan, kan? Saya akan memindahkan Anda. Nomor ini. Bukankah itu? Kakak laki-laki, Anda menjanjikan saya sewa bulanan sebesar 50.000 yuan. Kamu tidak bisa kembali sekarang. Sebelumnya, itu karena Anda kekurangan uang. Harga persahabatan yang diberikan. Lagi pula, Anda akan terbakar. Kita harus mengikuti aturan pasar. Tidak, teman selingkuh. Lebih sedikit omong kosong. Bertaruh 1 untuk membayar 3 lebih cepat. Kakak laki-laki. Bagaimana dengan persahabatan kita? Kakakku masih tahu bagaimana menyelesaikan skor. Cepat. UPS. Untuk sementara waktu, kamu pergi bersamaku. Kemana harus pergi? Apa yang akan Anda lakukan? Membantu Anda keluar dari kesulitan. Apa artinya? Riasan giok dingin. Ah, saudara Tuan Tanah. Mengapa Anda begitu perhatian? Jangan terlalu memikirkannya. Saya membantu Anda terutama karena itu berhasil. Saya stabil di grup Liu. Kakak laki-laki, Anda berasal dari grup Liu. Iya, bukan teman. Anda memiliki seluruh bangunan untuk disewa. Dan MA kembali bekerja. Itu bukan karena Anda penyewa. Selalu ingin memotong uang saya. Saya tidak pergi bekerja. Cepat atau lambat, saya akan minum angin bakau. Hai. Kata-kata Anda terlalu menyebalkan. Duduk. Mari kita bicarakan tentang itu. Pikiran Anda, ternyata. Tuan Lu, Anda tidak memeluk wajah Anda. Saya pikir Anda adalah pria besar. Wajah dingin sepanjang hari. Dia tidak tersenyum santai. Saya sudah lama lumpuh. Saya hanya peduli tentang mengapa Anda membiarkan Zhao Zihan. Itu menjadi populer lagi. Saya hanya peduli. Mengapa Anda membuat Zhao Zihan populer lagi? Hanya mengandalkan yang ditinggalkan sebelumnya. Blog berita bersimpati. Tapi itu tidak cukup. Saya menemukan satu naskah dengan potensi besar. Itu telah ditentukan oleh Zhao Zihan. Melayani sebagai pahlawan wanita. Saya berjanji, begitu drama ini ditayangkan, itu pasti akan meledak. Oh, tunjukkan skripnya. Tuan Lu, bagaimana menurut Anda? Oke. Jika dibuat dengan baik, buku ini memang berpotensi menjadi hit. Tuan Lu, selera Anda agak sulit untuk dijelaskan. Saya lebih suka memiliki sistem. Bagaimana Anda bisa menebak bahwa ini bisa populer? Apakah Anda masih ingin berinvestasi dalam proyek ini? Tuan Lu, dana syuting untuk drama ini sudah ada. Namun, jika itu riasan giok dingin, jika Anda ingin memasang iklan, kami di Liu sangat senang bekerja sama. Itulah yang saya pikirkan. Saya akan menginvestasikan 5 juta dalam permainan Anda. Itu harus tertanam dalam merek kami. Tidak masalah, Tuan Nalu. Tentang juru bicara. Iya. Pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya membalik halaman. Dukungan dari Han Yu Beauty. Terus berikan Zhao Zihan. Terima kasih banyak, Tuan Lu. Terima kasih. Spesifikasi. Anda pergi dan terhubung dengan sekretaris saya. Tidak masalah, tidak masalah. Saya akan pergi sekarang. Anda menyebutkannya kepada saya sebelumnya. Kami berdua bukan hanya teman. Bahkan bisa menjadi sekutu. Iya. Anda tahu betapa banyak tentang saya. Saya tahu itu dari pacar saya. Faktanya, keluhan keluarga mereka ini sangat kompleks. Tentu saja. Saya pribadi sangat tidak setuju konsep keluarga kuno itu. Oleh karena itu, jika Tuan Lu ini berguna bagi saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Tapi Anda hanya satu, anak laki-laki malang yang makan nasi lembut. Saya sudah mengetahui detail Anda.
Anda mengandalkan Liu Qingsui, grup Liu yang baru saja masuk. Tuan Lu, meskipun Anda mungkin tidak percaya, tapi saya mengetahuinya belum lama ini. Pacar saya adalah putri dari pria terkaya Liu. Saya ingin duduk di sini. Aku sudah berbicara denganmu begitu lama. Artinya saya telah mengenali kemampuan Anda. Adapun apakah Anda baru mengetahuinya belum lama ini? Atau mungkin itu mendekati keluarga Liu untuk tujuan tertentu? Saya tidak peduli. Saya mengerti. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Lu ingin bekerja sama dengan saya. Saya mengenal betul keluarga-keluarga terkenal ini. Ini adalah gaya. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan, itu juga ditegaskan oleh Liu Kechang. Tapi semua saingan adalah untuk Anda. Tapi bagaimanapun juga, Anda ada dalam keluarga. Tuan Lu, izinkan saya mengklarifikasi. Saya tidak pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan keluarga Liu. Dalam hal ini, Liu Kechang tidak akan melakukannya. Terima hubungan Anda dengan putrinya. Satu-satunya cara adalah Anda memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengannya dengan pijakan yang sama. Liu Kechang akan melepaskannya. Tapi saya ingin Bai Mei memulai seperti itu. Tidak mungkin melakukannya sendiri. Jadi, Anda membutuhkan saya sebagai sekutu. Kata-katanya masuk akal. Bahkan jika saya memiliki bantuan sistematis. Tetapi beberapa aliansi selalu memiliki satu kepastian lagi. Saya ingin mendapatkan dukungan Tuan Lu. Apa yang perlu saya tukar dengan Anda? Satu hal. Berpura-pura menjadi pacarku. Lupakan saja, Tuan Lu. Saya memiliki hubungan yang baik dengan King Er. Tidak akan melakukannya. Saya minta maaf padanya. Jadi itu kepura-puraan. Yang palsu juga tidak berfungsi. Anda mendengarkan penjelasan saya terlebih dahulu. Saya telah berada di Jiangcheng dari ibu kota kekaisaran begitu lama. Tebak mengapa di rumah. Dia tidak pernah membawaku kembali ke ibu kota kekaisaran. Karena tunangan saya Zhang Ruiling. Dialah yang membuka mulutnya. Keluarga saya setuju untuk mengizinkan saya datang ke Jiangcheng untuk pengembangan. Ini juga terkait dengan keluarga Zhang. Kedengarannya seperti ini Zhang Ruiling. Ini baik untuk Anda. Anda tidak tahu siapa dia. Dia melakukannya. Tidak lebih dari keinginan untuk menjadi spiritual. Benar-benar menghancurkan saya. Biarkan aku membungkuk padanya. Setiap sekretaris saya, itu semua eyelinernya. Tidak peduli seberapa banyak saya berubah. Semua tindakan saya, semuanya berada di bawah pengawasannya. Saya juga menemukan seseorang untuk berpura-pura sebelumnya. Pacarku. Kesimpulannya, tanpa kecuali, semua meninggal secara tragis. Tuan Lu, tunanganmu sangat sengsara. Anda masih meminta saya untuk berakting. Bukankah itu mendorongku ke dalam lubang api? Bahkan jika kita tidak mempublikasikannya, ambil saja foto intim. Zhang Ruiling akan menjadi gila dan menyerangmu. Ini untuk menjadi sekutu dengan saya. Anda harus mengambil risiko. Tuan Lu, risiko ini memang tidak kecil. Jadi apa yang bisa saya dapatkan darinya? Saya tahu gedung Jincheng di Greater Bay Area. Di tangan Anda. Namun, Anda ingin mengerjakan proyek ini nanti. Ambil inisiatif. Penting juga untuk menurunkan beberapa bidang tanah utama. Saya kebetulan memiliki salah satunya di tangan saya. Selama Anda setuju. Tanah ini, aku akan memberimu. Tuan Lu, jangan khawatir. Apakah saya benar-benar orang Zhang Ruiling? Saya tahu ambisi Anda. Anda tidak akan dibeli oleh bantuan kecilnya. Oke. Saya berharap Anda bekerja sama yang lancar sebelumnya. Tuan Lu, Anda telah melewati batas. Saya juga berani memotret. Jangan marah. Foto ini hanya akan dilihat oleh Zhang Ruiling. Itu tidak akan menyebar. Tuan Lu, Anda dan saya hanyalah kemitraan. Saya harap ini pertama kalinya. Itu juga terakhir kalinya dia melewati batas. Bermimpi, Anda ingin melakukannya lain kali. Oke, ayo pergi. UPS. Dua pop-up telah diakumulasikan. Hadiah apa yang akan ditawarkan kali ini? Selamat kepada tuan rumah karena telah mengubah lintasan masa depan. Dapatkan peti bilah keterampilan. Keterampilan sedang dimuat. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan emas dewa judi tongkat umpan. Berhasil dimuat. Bakat ini kuat. Saya tidak tahu apa-apa tentang permainan itu. Sekarang semua gameplay dikuasai. Saya merasa bahwa bahkan panca indera saya menjadi lebih tajam. Selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil menyelesaikan tugas. Dapatkan peti warisan. Menghormati. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkannya. Judulnya tipis dan buta. Berita utama dengan cepat memintanya. Hai. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkannya. Tiket pencarian utama. Ini adalah berita acak. Menjadi pencarian yang ditargetkan. Katakan demikian. Saya dapat mengambil inisiatif untuk menanyakan berita untuk masa depan. Izinkan saya memikirkan apa yang harus dicari. Nomor loter. Lupakan saja. Saya bernilai lebih dari 100 juta. Itu benar. Izinkan saya melihatnya. King Er yang berusia 35 tahun. Ada beberapa anak. Itu terlalu asal-asalan. Balas saja 6. Ini.
Pada akhirnya, itu adalah 6 anak. Itu masih ejekan saya. Saudara Gan, ujian akan datang. Ayah pencatut saya. Hari ini dia mengatakan dia akan membiarkan saya pergi kencan buta. Ayah mertua, dia menyebabkan masalah lagi. Atau, aku akan memblokirnya untukmu. Tapi apa? Dengan usaha saya. Ayahku, pencatut itu, izinkan saya membawa Anda ke permainan yang adil. Sepertinya, calon ayah mertua saya. Itu juga masuk akal. Saudara Gan, jangan tertipu oleh komprominya kali ini. Ayah saya cerdik. Hati-hati. Tetap waspada. Jangan khawatir, King Er. Percayalah, tidak ada yang bisa memenangkan saudara baptismu. Kakak baptisku adalah yang paling kuat. Izinkan saya memberitahu Anda tentang Kifang ini. Saudara Kian, itu cukup banyak kasus. Anda berpikir tentang tindakan penanggulangan. Aku akan istirahat dulu. Jangan khawatir. Istirahatkan istri Anda. Selamat malam. Hai. Ini hampir menjadi pesta amal. Saya harus membantu ayah mertua saya hindari bencana ini. Ada berita dari sistem. Terkejut. Orang terkaya menderita kematian tragis di Waterloo. Liu kehilangan 20 miliar pesanan. Kehilangan posisi orang terkaya. 1 Mei. Oleh Kamar Dagang Kota Sungai. Dalam makan malam amal yang diadakan oleh perusahaan. Orang terkaya, Liu kecang. Lot bernilai ratusan juta. Barang palsu terungkap. Orang yang bertanggung jawab atas Kamar Dagang sangat marah. Mengatakan bahwa dia tidak akan lagi bekerja sama dengan Liu. Kerugian Liu mencapai 20 miliar. Ada yang salah. Ada begitu banyak toko perhiasan di bawah Li West. Bagaimana mungkin tidak benar atau salah? Sulit untuk tidak berhasil. Ketika saya menemukan piring pembunuh babi, seseorang memakainya. Pesta level ini. Saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Sulit untuk tidak berhasil. Saya hanya bisa mengaku kepada ayah mertua saya. Ketua, Anda di sini. Apa instruksinya? Xiao Lu. Apakah ada rencana untuk liburan? Kakak laki-laki, saya tidak khawatir. Cara membuat Anda mede. Bukankah Anda ditipu uang? Ketua, saya tidak punya rencana lain untuk liburan. Apa yang Anda pesan? Itu tepat. Ini hari Mei saya. Saya akan pergi ke gala amal. Rencana awalnya adalah biarkan sekretaris ikut denganku. Akibatnya, dia tidak bisa pergi. Bukankah ini berarti memikirkanmu? Membawa Anda untuk melihat dunia. Benar-benar lebih baik mengejar ketinggalan lebih awal daripada mengejar ketinggalan. Saya khawatir tidak bisa masuk. Kesempatan itu disampaikan ke pintu dengan sendirinya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya pasti akan tampil baik. Hai, ngomong-ngomong, Xiao Lu, apakah Anda mengenali sesuatu? Seorang dokter pengobatan Tiongkok tua yang sangat terkenal. Saya tidak tahu Liu Dong. Saya akhir-akhir ini, masalah lama sakit punggung ini telah berulang. Anda pernah mendengar tentang pengobatan rumahan yang berhasil? Bisakah ini disembuhkan? Ketua, masalah semacam ini, lebih baik pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Pengobatan rumahan atau semacamnya, belum tentu benar. Oh, oke. Reaksi ayah mertua. Bagaimana situasinya? Sangat kecewa. Xiao Lu. Gala amal ini. Ada 2 tautan utama. Pertama, ini adalah lelang amal. Setiap tamu yang hadir, Anda harus mengeluarkan 1 koleksi pribadi. Datang untuk menawar. Ketua, Anda juga merencanakan ambil koleksi pribadi Anda sendiri? Itu benar. Ketua, saya tidak tahu apa yang telah Anda persiapkan. Harta karun macam apa itu? Itu bukan harta langka. Beberapa waktu yang lalu, kami adalah Liu. Bukankah tidak menyenangkan memiliki masalah dengan keluarga Zhang? Kemudian mereka mengirim penanggung jawab. Zhang Chen datang untuk berdamai, memberi saya lukisan untuk meminta maaf. Hai, mari kita lihat. Tanah kecil. Saya ingat penilaian Anda. Ada juga beberapa pengalaman. Datang dan tunjukkan padaku. Ayo. Itu adalah. Ini adalah gambar Fuchun Mountain Residence. Penglihatan yang baik. Ini adalah peta kediaman Gunung Fuchun. Saya telah membiarkannya. Para profesional perusahaan kami telah melihatnya. Ini adalah hal yang nyata. Ini jelas hal yang baik. Mungkinkah personel penilai perusahaan semua dibeli? Dan seterusnya. Tidak sesederhana itu. Hai, tanah kecil. Apa yang salah? Apa yang salah dengan lukisan ini? Tidak masalah. Hai, lukisan ini memang otentik. Aduh, Bapak Wali Kota. Tuan Liu. Tamu yang terhormat. Selamat malam. Senang mengambil peran itu. Juru lelang gala amal ini. Semua uang diperdagangkan malam ini. Semua akan disumbangkan oleh penyelenggara. Donasi untuk anak-anak yang membutuhkan. Di bawah ini saya umumkan. Lelang resmi dimulai. Pertama-tama, mari kita silahkan. Koleksi pertama kami. Pembakar dupa sinar matahari. 2 juta. 2 juta 2 kali. 200 persegi 3 kali. Kesepakatan. Bapak dan Ibu, lot berikutnya. Luar biasa. Ini adalah perusahaan terkemuka di Jiangchen. Liu Jiguo membawanya.
Seorang penguasa terkenal dari dinasti Yuan, Tuan Huang Gongwang. Sebuah karya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Peta kediaman Gunung Fuchun. Ini benar-benar palsu. Peta kediaman Gunung Fuchun. Lukisan ini sebenarnya ada di tangan Liu Dong. Tampaknya Liu Dong benar-benar murah hati hari ini. Harta karun seperti itu bersedia mengeluarkannya. Harga mulai dari Fuchun Mountain Residence Map adalah 250 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Mulai bid sekarang. 260 juta. 270 juta, 280 juta, 300 juta, 110 juta, 400 juta, 410 juta, 500 juta, 500 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 500 juta sekali, 500 juta dua kali, 500 juta tiga kali. Kesepakatan. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Li ini. Penawaran yang berhasil. Peta kediaman Gunung Fuchun hari ini. Lukisan itu palsu. Liu Kechang membawa barang-barang palsu itu untuk dilelang. Tanah kecil, Anda yakin? Gambar Fuchun Mountain Residence yang kami bawa ini otentik. Saya yakin. Aku, Lukian, berani menjamin hidupku hari ini. Gambar kami tentang Fuchun Mountain Residence pasti otentik. Yah, itu bagus. Pemuda, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Bapak Wali Kota, saya tahu apa yang saya lakukan dan bersedia menanggung semua konsekuensinya. Saya ulangi, lukisan Liu Kechang palsu. Bagaimana dengan buktinya? Harap tunggu sebentar. Pemuda itu adalah tamu saya. Saya bisa melakukannya untuknya. Menjamin apa yang Anda sajikan. Sejak Tuan Zhang dari Real Estate Zhang semua berbicara, maka mari kita semua dengarkan pendapat pemuda ini. Sudah terkenal, peta kediaman Gunung Fuchun. Ini adalah karya master dinasti Yuan Huang Gongwang. Kertas yang digunakan adalah kertas Cheng Xintang. Makalah ini memiliki karakteristik. Artinya, tidak peduli bagaimana itu ditekuk. Pada akhirnya, itu dapat dikembalikan ke keadaan semula. Dan tidak ada jejak. Lukisan dapat dibuat menjadi kertas palsu, tetapi kertas tidak bisa. Setelah dinasti Ming, kertas semacam ini hilang. Pemuda, bagaimana Anda membuat kami percaya? Kertas aula hati yang jernih tidak akan meninggalkan jejak. Karena Tuan Zhang ada di sini. Ada karya otentik dari peta kediaman Gunung Fuchun. Real Estate Jiangcheng Zhang bertanggung jawab. Tuan Liu benar-benar menyesal. Saya seharusnya tidak mempermalukan Anda di depan umum. Jika yang palsu dijual hari ini, setelah itu terungkap. Saya khawatir seluruh kota sungai kami akan mengikutimu untuk malu. Saya khawatir seluruh kota sungai kami akan mengikutimu untuk malu. Benar-benar tidak berdaya. Tersinggung. Ketua. Anda tahu orang di sebelah Zhang Chen? Saya belum melihatnya. Saya tidak merasakannya. Bagaimana perasaan saya? Dia menatapmu dengan sangat tajam. Silahkan. Dia adalah Kepala Master Penilaian Harta Karun Jiangcheng Jian Sihe. Industri penilaian harta karun Jiangcheng Chu Qiao. Dia juga hadir. Ini adalah hal yang nyata. Liu Dong, haruskah saya memberi saya penjelasan untuk ini? Bapak Wali Kota, Kamar Dagang Jiangcheng kami, hormat kita datang dan berpartisipasi dalam lelang ini. Tetapi oleh orang-orangmu menipu dengan cara ini. Jika saja hari ini tidak memberi kami jawaban yang memuaskan, Kamar Dagang Jiangcheng kami itu tidak akan pernah berhenti di situ. Perwakilan Wu, di antara mereka mungkin ada kesalahpahaman. Tuan Liu, tolong jelaskan. Tanah kecil. Anda datang untuk memecahkan keraguan semua orang. Dipahami. Ketua. Kebenarannya sederhana. Lukisan ini diterima oleh Liu Dong. Ini adalah hadiah dari Tuan Zhang. Pemuda. Semua orang yang hadir, orang-orang yang telah melihat dunia. Omong kosong. Itu hanya akan membawa penghinaan pada diri Anda sendiri. Bahkan jika Zhang Chen bermain trik. Ambil lukisan palsu untuk menanam ketua Liu yang dicuri. Saya tidak bisa. Seorang ahli penilaian harta karun di bawah Liu Dong. Semuanya ember nasi. Bahkan lukisan palsu pun tidak dapat diidentifikasi. Anda salah. Pakar kami di Liu. Memang terlihat kertas gambar lukisan ini dipertanyakan. Tapi mereka juga mengetahuinya. Misteri di balik lukisan ini. Itu sebabnya saya tidak melanggarnya. Anak muda. Apa yang Anda sebut misteri? Apa artinya? Halo para senior. Saya tidak tahu apakah Anda tahu. Republik Tiongkok mengumpulkan semua orang. Tuan Su Yicheng. Tentu saja, sebuah kota dijanjikan. Dia adalah kolektor kaligrafi dan lukisan terkenal di Republik Tiongkok. Ada juga tiruan aksi yang unik. Cukup membingungkan kebenaran. Situasinya bergejolak saat itu. Dia mengandalkan keterampilan ini. Banyak peninggalan budaya yang berharga telah dilestarikan untuk negara. Hang.
Sulit untuk tidak berhasil. Tidak, itu tidak masuk akal. Sisinya jelas nyata. Tidak buruk. Para pendahulunya mengharapkan itu bagus. Yang ini terlihat palsu. Peta kediaman Gunung Fuchun. Itu Tuan Su. Gunakan keterampilan uniknya. Hal ini disebabkan oleh koleksi lukisan dalam lukisan tersebut. Jika Anda bisa, memang benar bahwa lukisan ini berisi alam semesta. Apa yang harus dijelaskan oleh gambar lain? Pasangan itu juga otentik. Tapi tolong izinkan. Izinkan saya mengungkap lukisan ini terlebih dahulu. Silahkan. Ini. Ternyata itu adalah karya otentik. Tapi ini, mengapa ada dua karya otentik? Lansia kita semua tahu. Ketika semua orang membuat kaligrafi dan lukisan, penetrasi spiritual, seringkali kemampuan untuk menembus bagian belakang kertas, dan dalam industri pembingkaian mereka. Lalu ada keterampilan unik. Artinya, untuk meletakkan lukisan kuno, dibagi menjadi beberapa lapisan secara tidak merusak. Oleh karena itu, apa yang kita lihat hari ini? Kedua gambar kediaman Gunung Fuchun ini, sebenarnya lahir untuk asal yang sama, adalah semua produk asli. Luar biasa. Kebenaran ternyata seperti ini. Pemuda itu memiliki penglihatan yang luar biasa, keterampilan luar biasa. Biarkan aku tercerahkan. Ini benar-benar menakutkan. Jika ada peluang di masa depan, saya dengan tulus mengundang Anda datang ke asosiasi kami. Saya akan memperkenalkan beberapa untuk Anda. Teman dekat dunia penilaian harta karun. Terima kasih Jen atas cintamu. Lukian Junior merasa terhormat untuk datang. Tunggu masalah yang sedang ditangani. Saya akan mengunjungi Anda secara langsung. Oke, bagus. Silahkan. Hahaha. Tuan Liu dan Tuan Li. Katakan demikian. Itu semua kesalahpahaman hari ini, bukan Tuan Liu. Saya hanya mengambil kebebasan untuk mengabaikan. Setelah pesta, bisakah Anda menikmati wajah dan mencicipi teh bersama? Saya pasti akan pergi ke janji temu. Tuan Liu, lihat, ini hanya episode kecil. Saya melakukannya. Ini juga untuk pemeliharaan reputasi keseluruhan komunitas bisnis Jiangcheng. Saya mengerti. Tuan Zhang memiliki niat baik. Terima kasih kepada Anda. Kami beruntung bertemu dengan mereka. Keterampilan yang telah lama hilang ini. Hahaha. Ngomong-ngomong, Tuan Zhang, sejak hari ini, kedua karya otentik hadir. Saya tidak tahu apakah Tuan Zhang bersedia. Bayangkan tempat tinggal Anda di Gunung Fuchun. Jual padaku. Mr. Liu, jangan katakan itu. Saya bersedia melukis ini hari ini. Pergi ke tempat kejadian. Rencananya akan diberikan untuk makan malam hari ini. Tambahkan sentuhan kecemerlangan. Peta kediaman Gunung Fuchun Tuan Liu. Ini adalah harta karun dari final hari ini. Lalu milik saya. Sama seperti langkah selanjutnya. Lotre perjudian amal. Bagaimana? Sangat bagus, sangat bagus. Hahaha. Ini adalah permainan yang telah Anda lakukan dengan hati-hati. Saya tidak tahu sebelum saya datang. Anak itu Lukian juga bisa menghargai harta karun. Imitasi itu. Hanya saja saya menghabiskan 2 blok ring. Kebocoran diambil dari warung-warung pinggir jalan. Bahkan jika itu menjadi otentik, saya juga tidak merasa tertekan. Tapi karya otentik saya ini, itu dibeli seharga 400 juta. Terhubung dengan Tuan Li. Sekarang bagus. Saya hanya bisa memberikannya kepada orang lain dengan sia-sia. Anda harus memenangkan saya kembali lukisan itu. Jika tidak, Tuan Zhang lega. Saya datang ke sini dengan sengaja. Murid tertua dari Raja Perjudian Timur. Game ini adalah 90 dari 10. Yang terbaik adalah ambil saja kesempatan ini. Coba apa yang diberikan sistem. Bagaimana dengan kupon pencarian judul? Ibu Zhou Hanchang, Zhou Shufan. Dia berasal dari kampung halaman yang sama dengan Liu Kechang saat itu. Zhou Shufeng ketika dia masih muda. Saya ingin menemukan orang kaya. Saya tidak meremehkan waktu itu. Liu Dong, yang berasal dari keluarga miskin. Kemudian, Liu Dong keluar untuk bekerja keras dan menjadi kaya. Zhou Shufeng akhirnya bertemu seseorang dengan tidak baik. Dia melahirkan Zhou Hanchang. Itu saja. Plot ini terlalu vulgar. Tanah kecil. Apa yang salah? Oh, tidak ada ketua. Bapak dan Ibu, sekarang saya mengumumkan lelang amal kami. Ini adalah akhir. Harap tunggu sebentar. Selanjutnya, kami akan menyiapkannya untuk Anda. Perjudian amal. Tamu yang terhormat. Agaknya semua orang sudah terburu-buru. Berikut ini akan segera dilakukan. Tautan Tuan Tanah Pertarungan Amal. Pemenang utama. Anda bisa mendapatkan Zhang Esril Estate. Peta kediaman Gunung Fuchun. Hang. HMPH. Saya tidak bisa menahannya.
Pesawat terbang. HMPH. Bom Wang. HMPH. Tamu yang terhormat. Mempertimbangkan adegan, hanya 2 kontestan yang maju ke final. Setelah diskusi, diputuskan untuk menyesuaikan format pertarungan terakhir. Perjudian amal kami. Ini akan diubah dari tuan tanah menjadi pengocok. Selanjutnya, silakan bersaing pada akhirnya. 2 pemain muncul. Hal pertama yang harus dimainkan adalah perwakilan Real Estate Zhang, TN Kazuta Kiritani. Berteriak. Ternyata itu dia. Ini Nyonya Kiritani. Saya benar-benar yakin untuk menang. Tuan Zhang lega. Tonggu adalah murid Raja Perjudian Ying Timur di Jiangcheng. Tidak pernah bertemu lawan. Sebaiknya Pang Yi kalah. Aku tidak bisa membiarkanmu makan dan berjalan-jalan. Di bawah, kami bertepuk tangan dan menyambut perwakilan dari grup Liu. Tuan Luqian. Tuan Luqian. Keterampilan luar biasa. Saya pikir saya tidak bisa mengalahkannya. Perpisahan. Bukankah itu? Ini berakhir bahkan sebelum dimulai. Hari kecil ini terlalu pengecut. Limbah. Sampah. Jadi, ini menghitung saya sebagai kemenangan. Itu benar. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Lu. Berhasil menjadi grup Liu. Menangkan permainan ini. Saya mengumumkan gambar kediaman Gunung Fuchun hari ini itu dimiliki oleh Liu Group. Sayangnya, Ketua. Apa yang salah? Apakah ini kerjasama antara Anda dan Tuan Li? Percakapan tidak berjalan dengan baik. Ah, tidak. Xiao Lu. Anda punya 2 lukisan untuk Tuan Li hari ini. Tuan Li sangat puas. Dan Liu Group. Itu juga diputuskan. Anda sepertinya tidak bahagia. Kerjasama dilakukan. Tapi di pihak saya, masalahnya rumit. Ngomong-ngomong, Xiao Lu. Anda memberikannya kepada Liu hari ini. Mendapatkan wajah yang cukup. Tes yang saya ceritakan sebelumnya. Itu saja. Tunggu 2 hari untuk kembali ke perusahaan. Saya hanya akan mengumumkan bahwa Anda akan melakukannya. Manajer pemasaran. Hei, Ketua. Anda tidak harus. Misi sebelumnya. Sudah ada alis. Liburan hampir berakhir. Akan memberi Anda hasil. Jangan. Saya telah meletakkan dasar begitu lama. Hanya menunggu untuk membuat blockbuster di perusahaan. Tanah kecil. Mungkinkah Han Yu adalah hal yang cantik? Anda sudah memilikinya. Ketua. Saya akan merahasiakan masalah ini untuk saat ini. Setelah semua tugas selesai. Saya akan melaporkan kepada Anda secara rinci. Aduh. Oke. Itu benar, Ketua. Sebuah drama pendek yang sebelumnya didanai oleh grup tersebut baru-baru ini diluncurkan. Saya akan memberitahu Anda. Drama ini sangat seru. Jangan lupa untuk melihatnya. Oke. Ayah. Keluarga kami. Sudah lama sejak saya duduk untuk menonton film. Jarang Anda tertarik hari ini. Xiao Lu merekomendasikan. Dikatakan bahwa drama tersebut didanai oleh kelompok tersebut. Sangat bagus. Kebetulan kami juga bersantai. Ah. Ini. Pahlawan wanita itu adalah Zhao Zihan. Iya. Saya menonton iklan yang ditempatkan di drama. Itu juga didukung oleh Zhao Zihan. Kecantikan Han Yu. Aduh, ayah. Lihat pencarian panas. Aduh. Nomor 1 dalam daftar pencarian panas. Mantan top Zhao Zihan. Membintangi pacar drama pendek. Ternyata itu adalah keluarga kaya. Itu dimainkan lebih dari 50 juta kali saat diluncurkan. Diharapkan dapat bersaing memperebutkan warung liburan paling populer. Kedua dalam daftar pencarian panas. Riasan giok dingin. Sekali lagi dengan Zhao Zihan. Dukungan perpanjangan. Aduh. Daftar pencarian panas ini, hampir semuanya adalah Zhao Zihan dan tas kecantikan Han Yu. Anak itu Luqian benar-benar melakukannya. King Er baik. Beritahu ayah. Tanah kecil, bagaimana dia melakukannya? Oke ayah. Jangan menjual Guanzi lagi, kata saudara Qian. Inilah masalahnya. Aduh. Sepertinya Xiao Lu masih kecil. Kemampuan yang luar biasa. Mungkin insiden keluarga Lin. Hang. Saya hanya keluar untuk melakukan sesuatu. Izinkan saya mengatakan. Dalam perjalanan kembali ke perusahaan, setiap rekan minum teh susu. Dia juga menyapa saya dengan wajah bahagia. Berani mencintai adalah taruhan itu. Hai. Manajer Lu rela berjudi dan kalah. Saya salah sebelumnya. Manajer Wang melihat dunia luar. Pada awalnya, kami hanya bercanda. UPS. Seorang pria sudah mengucapkan sepatah kata pun. Sulit untuk mengejar kuda. Saya di sini untuk Anda hari ini. Hanya ingin menjadi serius. Minta maaf kepada Anda secara langsung. Manajer Lu minta maaf. Sebelumnya, saya bilang Anda masuk ke perusahaan melalui pintu belakang. Akulah yang menyinggung perasaanmu dengan mata.
Anda menggunakan fakta membuktikan kemampuannya. Di masa depan, jika ada yang berani memfitnah Anda lagi, saya berjanji untuk menjadi yang pertama menentangnya. Selama waktu ini, banyak yang telah terjadi. Seperti mimpi. Untungnya, saya memiliki sistem tidak takut apapun. 3 berita didorong. Keluhan keluarga kaya. Putra muda yang telah hilang selama 10 tahun. Akhirnya, dia pulih. Di balik layar, dia sebenarnya wanita terkaya. 17 Mei, Lin Qiangguo, Ketua Energi Lin. Seorang putra yang telah berpisah selama 10 tahun. Akhirnya kembali ke keluarga Lin, menurut ingatan putra ketua Lin. Saat itu, dia adalah ketua grup Liu. Istri Liu Kechang, Liuan, sengaja meninggalkannya. Keluarga terkaya. Oleh karena itu, ia terlibat di pusat opini publik. Ada yang salah. King Er sangat baik dan polos. Ibunya sama sekali tidak mungkin menjadi orang jahat. Mungkinkah Zhou Hanchang melakukannya lagi? Ada terlalu sedikit petunjuk berguna dalam berita. Masih memilikinya. Temukan King Er untuk bertanya. Jiang Cheng dikejutkan oleh 500.000 orang yang pergi. 10 Mei. Polisi Jiang Cheng menargetkan satu. Mata-mata negara mercusuar meluncurkan operasi penangkapan. Mata-mata memiliki kemampuan anti pengintaian yang sangat kuat. Setelah menemukan kendalinya, dia segera melarikan diri. Momen kritis. Seorang detektif polisi muda melangkah maju. Dia berkorban dengan heroik untuk melindungi rahasia negara. Menafsirkan tanggung jawab dengan kehidupan. Bajingan sialan. Tidak, itu tidak berhasil. Aku harus menyelamatkan polisi ini. Hai. Dan seterusnya. Tanda lahir di tubuh petugas polisi. Itu sebenarnya ada di berita. Tanda lahir Tuan Muda Lin itu sangat mirip. Mungkinkah ada hubungan antara ini? Saudara Qian, saya di lantai bawah di perusahaan Anda. Aku akan membawakanmu makanan. Oke. Saudara Qian, apakah Anda bahagia? Anda akan menjadi manajer Lu di masa depan. Kita perlu merayakannya dengan baik. Tentu saja saya senang. Itu semua dikatakan. Saya luar biasa. Aku tidak berbohong padamu. Saudara Qian melakukan apa yang dia katakan. Ini yang paling kuat. Oke, saatnya makan. Ayo makan. Wah. King Er kami sangat kuat. Hei, itu benar, King Er. Mengapa kamu menutupinya begitu erat? Cuacanya tidak dingin. Mungkinkah dia sakit? Tidak. Saya hanya takut bertemu kenalan. Grup Liu juga memiliki kenalan Anda. Anda tidak akan. Sungguh wanita muda. Anda salah paham, Saudara Qian. Itu ayahku yang berhati hitam. Dia dan Liu. Ada transaksi dalam bisnis. Jadi beberapa orang di keluarga Liu mengenal saya. Itu benar, King Er. Tahukah Anda? Grup Liu dan Energi Lin. Apa keluhan dan perselisihan? Saudara Qian, mengapa Anda tiba-tiba penasaran dengan hal ini? Hai. Liu Dong beberapa waktu yang lalu. Bicaralah dengan Bos Li tentang kerjasama. Tampaknya terlibat. Apa Energi Lin? Ketua sendiri tidak berbicara. Kudengar itu di pesta makan malam. Bos Li memanggil namanya. Untuk menggunakan teknologi Lin S Energy. Tapi sejauh yang saya pahami, keluarga Liu dan keluarga Lin sepertinya ada celah. Yang ini, saya sudah mendengar sedikit. 10 tahun yang lalu, Liu Kechang dan Lin Qiangguo dari Lin Energy. Hubungan keduanya masih sangat baik. Tapi di pesta nanti, istri Liu Kechang, Liuan, secara tidak sengaja Lin Qiangguo, putra saya yang berusia 8 tahun kehilangannya. Meskipun tidak ada keluarga yang memilikinya, sampai-sampai merobek wajah. Namun sejak kejadian ini, Lin dan Liu tidak pernah bekerja sama lagi. Kasus ini masih kasus yang belum terpecahkan. Ada banyak keraguan. Istri Lin Qiangguo, Xiao Mei, pasti Liuan sengaja kehilangan anak itu. Tapi Liu Kechang selalu percaya padanya. Istrinya tidak bersalah. Juga mengklaim bahwa kejadian ini terjadi saat itu. Saya pasti dijebak oleh orang lain. Saya mendengarnya. Mungkin itu saja. Hai, ada juga Nyonya Lin. Tuan Biling sendiri, 20 tahun lebih muda. Ada perbedaan usia seperti itu. Mungkinkah Nyonya ada di atas? Memang. Sepertinya demikian. Xiao Mei sangat curiga. Menurut saya,
Anak itu hilang. Kemungkinan besar Xiao Mei dia menyutradarai dan berakting. Saudara Qian, kamu sama seperti yang aku pikirkan. Manajer Lu. Ketua memberitahukan rapat darurat. Semua karyawan di atas tingkat manajer. Partisipasi adalah wajib. King Er. Maaf, aku tidak bisa menemanimu lagi. Silakan, Saudara Qian. Performa dengan baik. Setelah saya menunggu, kamu membiarkan ayahku mengikis dirinya sendiri. Tuan Lu duduk. Duduk, duduk. Tidak terduga, saya benar-benar mencampurnya. Posisi ini aktif. Rasanya sangat keren. Semua orang, periode kritis transformasi kelompok telah tiba. Teknologi Li berharap dapat bekerja sama dengan kami. Berbaris bersama. Bidang kendaraan energi baru. Mereka memegangnya di tangan mereka. Teknologi mengemudi cerdas paling canggih saat ini. Potensinya tidak terbatas. Melalui saya dan Dewan, keputusan yang disengaja. Grup Liu akan ada anak perusahaan bertanggung jawab atas bisnis ini. Dan ini, kepala anak perusahaan akan mengikuti Anda, dipilih dari kalian semua. Pada saat yang sama, saya pribadi akan mengeluarkannya. 10% saham grup. Sebagai anak perusahaan energi baru, hadiah untuk mereka yang bertanggung jawab. Saya ingin menjadi kepala anak perusahaan. Premis. Tes harus diselesaikan terlebih dahulu. Hong Kong meminta. Kendaraan energi baru Liu. 3 sistem listrik. Harus menggunakan teknologi Lin S Energy. Bapak dan Ibu. Siapa yang mampu makan tulang Lin? Posisi ini. Saya akan duduk untuk siapapun itu. Semua orang. Apakah ada yang ingin mengambil inisiatif untuk mencobanya? Ini. Ketua. Saya ingin mencobanya. Oke. Tanah kecil. Jika Anda bisa berurusan dengan keluarga Lin, saya baru saja berjanji. Pasti uang tunai. Ketua, yakinlah saya pasti akan memberikan segalanya. Hang. Yang lain ditunda. Xiao Lu tetap duduk. Xiao Lu. Anda tidak tahu mengapa. Saya mengusulkan demikian. Janji menarik. Orang-orang yang baru saja di sini. Tapi tidak ada yang berani mengikuti tes ini. Ketua. Saya mengerti. Saya sudah mendengar sedikit. Jadi bagaimana menurut Anda, Ketua? Saya tidak berpikir itu mudah. Ambil karakter wanita itu. Tidak mungkin begitu ceroboh. Saya kira di belakang. Mungkin ada rahasia tersembunyi lainnya. Hai. Saya juga berpikir demikian. Sayang sekali. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Saya tidak dapat menemukan bukti berguna sedikit pun. Inilah yang terjadi saat itu. Inilah yang terjadi saat itu. Saudari Wan, lihatlah anak itu untukku. Saya akan pergi ke kamar mandi. Pergi dengan cepat. Saya melihat anak itu. Hai. Apakah itu Miss Liu Wan? Xiao Mei memintamu untuk mengambilnya. Pembalut wanita masuk dan memberikannya. Oke, terima kasih telah membantu saya merawat anak itu. Saya akan segera kembali. Hang, patuh. Hai. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak mengizinkan aku memberi Anda pembalut wanita. Kapan saya mengatakannya? UPS, itu rusak anak. 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 UPS. Bagaimana dengan anak? Saya. Pada akhirnya, polisi menyelidiki dan menilai wanita di luar toilet. Kemungkinan besar itu adalah pedagang manusia. Dan Lin Zimeng, itu diculik oleh pedagang. Tetapi pedagang manusia, bagaimana nama Xiao Mei bisa jelas? Liu Wan ingin menjelaskan. Tapi Xiao Mei kehilangan kendali, ditampar di wajah. Hai. Hai. Ketua. Yakinlah. Saya pasti akan meletakkan barang-barang di atas meja. Lihat. Jangan biarkan wanita itu dianiaya. Oke. Tanah kecil. Jika Anda bisa meletakkan benda ini di atas meja, jika benar-benar diratakan. Ketua I, ajak Anda secara langsung pergi ke rumah pacar Anda. Melamar Anda. Ya Tuhanku. Calon ayah mertua saya. Dia berencana untuk bertarung denganku. Es, gula bening. Hari ini adalah 10 Mei.
Tampilan sistem. Petugas polisi. Disinilah dia berkorban. Saat itu cerah di pagi hari. Saya bahkan tidak berkencan. Saudara laki-laki. Aku benar-benar berjuang untuk menyelamatkanmu. Hang. Saudara laki-laki. Aku benar-benar berjuang untuk menyelamatkanmu. Hang. Itu dia. Sistem mengatakan mata-mata. Berhenti. Serahkan kunci mobil. Oke. Sangat bagus, seperti yang saya pikir. Petugas polisi. Petugas polisi. Baru saja datang seseorang merebut mobilku. Selain itu, pria itu masih memiliki pistol di tangannya. Beritahu saya model mobil Anda. Warna apa? Berapa nomor plat? Ke arah mana dia pergi? Nomor plat adalah Han 54.521. Mobilnya adalah Golf putih. Pergi ke tempat lain. Saya pergi ke Jiangdong Avenue. Hubungi kantor pusat. Saya Liming. Tujuannya adalah untuk merebut Golf putih. Maju ke arah Jiangdong Avenue. Nomor plat adalah Han 54.521. Saya merusak AC di dalam mobil. Cuaca seperti ini. Di dalamnya panas seperti kapal uap. Satu-satunya botol minuman adalah yang spesial saya. Cukup baginya untuk minum panci. Sistem mengatakan, petugas polisi ini karena melindungi sandera dikorbankan. Sekarang tidak ada sandera. Anda harus bisa mencubitnya dengan tangan Anda. Kaum homoseksual, terima kasih kepada Anda. Jika bukan karena Anda, seorang mata dari negara mercusuar itu, saya hampir melarikan diri. Petugas polisi, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana mungkin saya tidak mengerti? Saya di sini untuk mengambil mobil hari ini. Oh, itu benar. Ambil mobil Anda. Dia adalah mata-mata Aceh kerajaan mercusuar. Kami telah menangkapnya untuk waktu yang lama. Kali ini dia melarikan diri. Baru saja minum minuman dari mobilmu. Sebotol minuman itu terkena sinar matahari. Sudah lama menjadi buruk. Minumnya akan menyebabkan perut parah. Setelah anak itu selesai minum, perut saya sakit. Langsung meninggalkan resistensi. Saat ditangkap, dia masih memohon padaku. Bisakah Anda membuatnya lebih mudah? Saya bilang oke. Kemudian anak ini melepas celananya di tempat. Adegan itu sangat sulit untuk dijelaskan. Dan seluruh proses itu juga digunakan oleh drone. Itu difilmkan dalam definisi tinggi. Apakah itu begitu kejam? Ya, saudara. Baru saja, Pak Pemimpin Bio berdiskusi dan memutuskan. Saya akan menganugerahi Anda panji-panji warga negara yang luar biasa. Saya akan memberi Anda hadiah 500.000 yuan. Petugas polisi itu murni kebetulan. Dan saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saudaraku, jangan sopan kepada kami. Berapa banyak orang kehormatan ini? Saya hanya bisa memimpikannya. Kali ini, aku harus mengikutimu juga. Ucapkan terima kasih sebelum menjawab. Berkat sebotol minuman Anda, saya bisa menangkapnya. Dia melakukan pelayanan berjasa kelas 1. Anda lihat kapan Anda bebas. Aku akan mentraktirmu makan. Petugas polisi, Anda tidak harus. Hanya itu yang harus saya lakukan. Saya yakin itu adalah orang lain. Anda juga harus bersedia membantu. Itu tergantung pada kekuatanmu untuk menangkapnya. Saya tidak memiliki banyak efek. Lalu mari kita tinggalkan informasi kontak. Hang. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengubah arah masa depan. Dapatkan peti item. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkannya. Tiket pengeditan judul Pro. Apa itu? Kota pencarian ditambahkan ke layar. Itu benar. Cari gosip menarik apa yang ada. Tidak seperti itu. Lin Qiangguo tidak memiliki anak selama bertahun-tahun. Xiao Mei mengambil kesempatan ini untuk menyiapkan permainan. Berkenalan dengan Lin Qiangguo, mengandalkan kehamilan untuk mencapai puncak. Xiao Mei mengatur apa yang disebut kerabat Xiao Qiang, menjabat sebagai wakil presiden keluarga Lin. Faktanya, kedua sumur itu bukan kerabat. Keduanya menjalin hubungan pasangan. Anak ini bukan anak Lin Qiangguo. Adalah milik Xiao Qiang. Lin Qiangguo menjadi curiga saat itu. Xiao Mei dan Xiao Qiang siapkan jebakan untuk menjebak ibu mertua saya, mengklaim secara palsu bahwa anak itu diculik. Faktanya, itu telah disembunyikan di rumah Xiao Qiang. Saya pikir itu adalah plot klise. Itu hanya ada dalam drama raksasa berdarah. Siapa yang mengira bahwa kenyataan lebih konyol daripada dalam drama? Cara mempublikasikan kebenaran. Saya tidak bisa memberitahu mereka. Ini adalah sistemnya. Video bahasa Indonesia dapat diedit. Ada cara. Wanita aneh harus dijaga. Gambar anak juga harus disimpan. Apa yang terjadi? Hai. Itu benar. Saya memotret turis ini. Edit saja. Itu saja.
Suntingan berhasil. Orang yang lewat kebetulan menggunakan kamera. Ibu mertua direkam. Adegan berbicara dengan seorang wanita, termasuk wanita yang membawa anak itu pergi. Xiao Qiang juga mengambil gambar. Selanjutnya, saya hanya perlu berhasil menemukan orang yang lewat ini. Petugas Li, Anda dapat membantu saya menemukan seseorang. Hai. Paman Lin, keahlianmu benar-benar mengagumkan. Hari ini dalam satu tarikan napas itu 11-9 dengan saya. Kemajuannya cepat. Xiao Lu, kamu anak laki-laki. Apakah Anda memberi saya bola lagi? Hai. Ini bukan hanya sedikit membiarkan. Saya hampir memberi jalan keluar angkasa. Saya juga iblis besar dunia olahraga. Jika tidak, itu akan menjadi untuk King Er dan ibunya. Saya tidak akan datang. Untungnya, Anda suka bermain bulu tangkis. Petugas Li adalah pegolf Anda lagi. Jika tidak, saya benar-benar tidak dapat menghubungi Anda. Pergi ke Xiao Lu. Mari kita katakan langsung, siapa yang mengirim Anda? Mendekati saya dengan sengaja. Apa yang ingin Anda lakukan? Tuan Lin. Saya. Manajer pemasaran Liu. Mendekati Anda terutama harapan. Bisakah Anda memberi saya waktu sejenak? Mari kita ungkap kesalahpahaman sebelumnya. Seperti yang diharapkan, saya menebak dengan benar. Tapi Xiao Lu, kamu anak muda bisa begitu jujur. Ini juga jarang terjadi. Ayo lakukan. Anda memberitahu Liu Kecang ketika Anda kembali. Besok kamu datang ke Lines. Bicarakan hal ini secara langsung. Oke. Bahwa saya akan menggantikan ketua kami. Terima kasih, Tuan Lin, atas pengertian Anda. Oke, Xiao Lu. Sekarang tujuan Anda telah tercapai. Selanjutnya, Anda dapat menenangkan pikiran Anda. Bertarung dengan baik denganku. Pergi. Tuan Lin. Xiao Lu. Kamu anak muda. Tapi itu benar-benar tidak membiarkan saya pergi sama sekali. Tuan Lin. Anda baru saja menyuruh saya berjuang keras. Bahkan jika itu pertarungan yang bagus, Anda tidak perlu mengambil 12 poin untuk keluar. Sebenarnya, saya baru saja menggunakan 5 poin gaya. Memotong. Hai. Tuan Lin. Aku bermain denganmu dengan motif tersembunyi. Bahwa, bagaimana dengan petugas Li? Orang-orang Xiao Li, itu pecinta bulu tangkis sejati. Bagaimana bisa menjadi seperti Anda? Saya memikirkan hal-hal lain saat bermain bola. Air sengaja dilepaskan di masing-masing tangan. UPS. Tapi aneh untuk dikatakan. Saya selalu merasa seperti Xiao Li. Cocok khusus. Ayo. Ketua. Saya sudah bernegosiasi dengan Tuan Lin. Dia bilang dia ingin duduk bersamamu. Mari kita mengobrol dengan baik. Tanah kecil. Pernyataan ini harus benar. Bagaimana Anda mendapatkannya? Bukan apa-apa. Itu hanya meyakinkan. Saya tahu bahwa Tuan Lin suka bermain bulu tangkis. Jadi saya berolahraga dengan cara yang saya lakukan. Lebih dekat dengan Tuan Lin. Temukan peluang. Saya memberitahu dia tentang situasi Anda. Hai. Luna kecil. Anakmu benar-benar memiliki 2 kuas. Tapi hanya dengan bermain bulu tangkis. Dia setuju untuk menemuiku dengan mudah. Saya juga merasa bingung. Tapi pada kenyataannya, itu memang saya. Dia diyakinkan dengan bermain bulu tangkis. Ini jelas tidak semudah itu. Bukan sistem yang mengatakan bahwa anak itu telah ditemukan. Hai, ayah dalam masalah. Ibu saya dibawa pergi oleh polisi. Putri. Jangan khawatir. Anda dapat memberitahu saya dengan jelas apa yang terjadi. Saya tidak tahu secara spesifik. Hanya beberapa petugas polisi yang tiba-tiba datang ke rumah kami. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membawa ibunya pergi. Saya juga akan pergi. Dalam perjalanan ke cabang kota. Putri, kamu stabil dulu. Ayah segera pergi. Tanah kecil. Anda mengatur agar saya bertemu Lin Qiangguo. Sudahkah Anda menemukan petunjuk utamanya? Apakah berita itu dapat diandalkan? Ketua. Anda dapat yakin bahwa buktinya benar-benar dapat diandalkan. 100% pasti. Wanita itu tidak ada hubungannya dengan kehilangan Tuan Lin. Tidak bersalah. Oke. Tanah kecil, Anda berangkat dengan saya. Putri. Ketaatan. Saudara Qian. Mereka menangkap ibu saya. Dia tidak bersalah. Hai. Saya benar-benar punya pacar. Saya lupa ayah saya. Putri. Mereka menempatkan ibu Anda. Kemana Anda membawanya, Bu? Dia ada di ruang mediasi. King Er baik dan jangan panik. Bawa kami ke Bibi. Tidak. Bibi. Anakmu benar-benar mengetahuinya sejak lama. Kamu sengaja memarahiku sebelumnya. Paman. Mari kita mulai bisnis terlebih dahulu. Ini akan dibahas nanti.
Ibu, Bu, kamu baik-baik saja? Putri yang baik, jangan khawatir, Ibu baik-baik saja. Tuan Lin, bisakah Anda menjelaskannya? Apakah situasi saat ini? Situasi apa? Anak saya telah kembali. Dan bersaksi secara pribadi. Istrimu Liwan. Itu disengaja saat itu. Saya kehilangan putra saya. Xiao Qiang belum optimis dengan sepupumu. Tuan Liu, kemarin saya setuju untuk bertemu. Saya hanya ingin meminjam anak-anak saya. Kesempatan untuk memulihkan ini menyelesaikan kesalahpahaman. Duduk dan bicarakan dengan baik. Kedua keluarga kami telah berseteru selama bertahun-tahun. Tapi saya tidak mengharapkannya. Menurut ingatan anak saya, insiden itu sama sekali bukan kecelakaan. Itu adalah Liwan. Dialah yang sengaja menempatkan putra saya untuk membuang. Apa yang Anda katakan? Tuan Liu bersaksi sesuai dengan kesaksian Lin Zimeng sendiri. Itu adalah Nyonya Zun saat itu. Sarankan bermain petak umpet. Jadi Lin Zimeng itu disembunyikan di tempat sampah. Menunggu lama, Nyonya, saya sudah lama tidak datang untuk menemukannya. Dan dia tertidur. Saat Anda membuka mata Anda, orang-orang telah dibuang ke tempat pembuangan sampah. Pengakuan Lin Zimeng dan kesaksian yang dikatakan Nyonya Zun saat itu ada kontradiksi. Itu sebabnya kami membawanya ke sini. Bekerja sama dengan penyelidikan semuanya. Dapat mengkonfirmasi ini. Identitas Lin Zimeng? Ini benar-benar anak Tuan Lin. Ini benar-benar anak Tuan Lin. Tes DNA menunjukkan tingkat kecocokan antara anak ini dan Nyonya Lin Gundam 99,99%. Jadi identitas Lin Zimeng pasti tidak ada masalah. Tapi anak ini, ketika saya tersesat, baru berusia 8 tahun. Apakah ada yang salah dengan memori? Liu Kechang, Anda tidak berbicara omong kosong di sini. Siapa yang tidak tahu saat itu, Liwan dan Lin tua kita, mantan istri memiliki hubungan yang baik. Wanita itu tidak puas dengan perutnya sendiri. Biarkan Liwan kehilangan putraku. Kalian berdua persatu. Hati macam apa itu? Sekarang anak saya telah menemukannya. Semuanya terungkap. Anda masih ingin menyangkalnya, Nyonya Lin. Saya pikir itu saja. Pasti ada kesalahpahaman. Kamerat polisi. Saya bersumpah kepada Anda. Apa yang saya katakan saat itu? Tidak ada pemalsuan sama sekali. Banyak omong kosong. Putra saya bersaksi secara langsung. Anda tidak berani mengakuinya. Kamu wanita hanyalah ular dan kalajengking. Jelas hanya berpikir. Balas dendam mantan istri Lao Lin. Nyonya Lin, jangan bersemangat. Tuan Liu. Dilihat dari bukti saat ini, istrimu sangat jijik. Kita mungkin membutuhkan. Ambil tindakan koersif terhadapnya. Itu benar. Cepat dan letakkan wanita ini. Tangkap saya. Akan lebih baik menghukumnya mati. Anda berani mengucapkan satu kata lagi. Liu Kechang, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Lu menyingkir. Xiao Lu menyingkir. Serahkan padaku, ketua. Apakah nyaman bagi Tuan Lin untuk mengobrol di sebelah saya? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja di sini. Xiao Qiang optimis dengan sepupumu. Jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Xiao Lu, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Lu, hal-hal ini, dari mana kamu berasal? Wanita itu mengenang. Saat itu, sekitar waktu itu, sepertinya orang yang lewat sedang memotret. Tapi sudah terlalu lama untuk diingat. Saya baru saja memiliki ide untuk mencobanya. Biarkan petugas Li menemukannya. Tanpa diduga. Saya sangat beruntung menemukan ini. Anda dapat melihatnya. Tuan Lin sedang merencanakan. Apakah Anda mengenali putra palsu ini? Tuan Lin. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tuan Lin tidak tahu. Apakah Anda ingat? Apakah itu cinta pertama Anda ketika Anda masih di sekolah? Ibu petugas Li. Ini cinta pertamamu. Tanah kecil. Apa maksudmu? Siapa yang pernah melihat foto-foto ini? Tuan Lin. Anda dapat yakin, hanya petugas Li dan saya yang melihatnya. Tidak ada orang lain yang tahu. Saya dapat meyakinkan Anda, kecuali kami bertiga. Tidak ada orang keempat yang akan tahu. Itu bagus. Aku berhutang budi padamu. Setelah saya menyelesaikan masalah keluarga ini, saya harus melakukannya sendiri. Pergi ke grup Liu untuk mengucapkan terima kasih. Tuan Lin. Saya percaya pada Anda. Anda pasti akan membuat pilihan terbaik. Lao Lin. Nah, dia telah tinggal di luar selama bertahun-tahun. Dia pasti sangat menderita. Anda tidak boleh berhati lembut. Itu harus diubah. Pembunuh yang menyakiti anak-anak kami. Kamu wanita tutup mulut untukku. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Diam untukku. Beri aku dua orang ini. Ambil dan kunci. Saya tidak setuju. Mereka tidak bisa pergi kemanapun. Nyonya Liu. Anda telah dianiaya selama bertahun-tahun. Saya, Lin Tiangguo, dengan hormat meminta maaf kepada Anda. Saya benar-benar minta maaf.
Tidak apa-apa. Ada baiknya jika kesalahpahaman diselesaikan. Saya jamin Anda. Setelah saya menyelesaikan masalah keluarga ini, saya pasti akan mengklarifikasi secara publik sesegera mungkin. Memberi Anda batu tulis yang bersih. Petugas Li. Saya ingin membatalkan tuduhan terhadap Nyonya Liu. Bagus di sini. Saya bilang tidak apa-apa. Hai Xiao Lu. Apa yang Anda katakan padanya di dalam? Saya minta maaf. Saya berjanji kepada Tuan Lin. Bersikaplah rahasia. Xiao Lu, jujurlah. Sejak kapan? Tentukan identitas King Er. Apa Mugi? Apa Anda benar-benar tahu untuk waktu yang lama? Sudah berakhir, dikelilingi oleh keluarga pacar saya, paman dan bibi. Saya terakhir kali, ketika King Er diserang di sebuah restoran, saya mulai ragu. Benar-benar konfirmasikan masalah ini secara menyeluruh. Hanya itu saja. Xiao Lu, kamu membodohi aku seperti orang bodoh. Paman. Saya jamin Anda, saya mengkonfirmasinya beberapa waktu yang lalu. Sebelum memasuki keluarga Liu, saya selalu berpikir latar belakang keluarga King Er seharusnya mirip dengan saya. Masih berbohong padaku. Anda baru saja mulai memarahiku di kantor. Pasti sengaja. Tanah kecil, saya percaya pada Anda. Saudara Gan, saya juga percaya pada Anda. Sudah berakhir. Istri dan putrinya sama-sama memberontak. Posisi saya dalam bahaya. Paman dan bibi, ayo makan bersama. Oke. Luna kecil. Pernikahan Anda dengan King Er. Saya tidak punya masalah dengan paman Anda. Sesuai keinginan Anda, atur agar kami bertemu dengan keluarga Anda. Bibi. Saya. Ibu. Ucapkan beberapa patah kata. Saudara Kian tidak punya keluarga. Status keluarga menurun. Bibi. Tidak menghalangi pernikahan saya. Saya hanya bisa membuat keputusan sendiri. Namun, kampung halaman saya ada di sini. Desa pegunungan terpencil. Jumlah etiket di kota. Saya tidak yakin. Saya melihat kembali paman dan bibi saya. Jangan kaget. Anda tidak perlu melihat keluar. Saya dan paman Anda itu juga berasal dari desa pegunungan kecil. Saya khawatir beberapa orang telah melupakan aslinya. Saya hanya tahu bahwa tentara bayaran adalah gambar Anda. Siku menghadap keluar. Status keluarga semakin berkurang. Hai, jangan terlalu bahagia, anak. Saya hari ini kamu besok. Sebelumnya, ketika dia berdamai dengan Lin Qiangguo, ada prom pesan di sistem. Coba saya lihat. Hadiah macam apa kali ini? Dapatkan peti item. Dapatkan peti item. Ubah arah masa depan. Dapatkan peti item. Peti harta karun berhasil dibuka. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan prop editor judul. Ini. Apa ini? Apa yang bisa dilakukan penyangga ini? 31 Mei. Penampilan dua new group Liu. Perubahan muncul tiba-tiba. Putri orang terkaya Liu Kechang diculik. Tunangannya terbunuh saat menyelamatkan sandera. Pembunuhnya sebenarnya adalah putra haram Liu Kechang. Orang-orang baik. Ini Zhou Hanchang lagi. Sepertinya. Saatnya untuk memberantasnya sekali dan untuk selamanya. Ini adalah bencana. Ketua. Hai. Xiao Lu ada di sini. Festival Perahu Naga akan segera hadir. Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Selama Festival Perahu Naga di perusahaan kami, ada pertunjukan teater. Tahun ini saya berencana untuk menyerahkannya kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Anda tidak bisa menyembunyikan apa yang akan terjadi. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Saya merasa lebih nyaman. Bagus, 1000. Ayo. Itu benar. Saya masih harus bersosialisasi. Keluar dulu. Sistem juga memberi saya satu kartu keberuntungan super. Biarkan saya melihat cara kerjanya. Saya tidak bisa berpikir untuk mengeditnya. Zhou membenci berita itu. Penggunaan. Itu benar-benar berubah. Menantu naga berjuang untuk melindungi pacarnya. Dalang dibaliknya akhirnya ditangkap. Kartu ini terlalu kuat. Ini benar-benar bertentangan dengan langit. Sekarang, saya hanya harus mati. Hanya lintasan masa depan yang normal. Mekar. Ishao. Seperti yang kami katakan sebelumnya, Anda membawa Nona Liu, bawa ke atap bangunan seberang. Setelah itu, di belakang pintu, berpura-pura menjadi penculik untuk menculiknya. Dan Qi Xiaoyu. Pada saat itu, simpan saja keindahan di saat kritis. Dari tanganku, selamatkan Nona Liu. Tunggu Nona Liu. Aku tergerak oleh kecantikan penyelamatan pahlawan Anda. Anda cukup menekan tombol pada remote control. Kami menyiapkannya terlebih dahulu. Kembang api pengakuan akan diaktifkan. Bagaimana dengan Lu Qian? Jangan khawatir. Dia pasti akan mati. Oke, setelah semuanya selesai,
Saya akan membantu Anda meninggalkan Jiangcheng dengan tenang. Tukang Pin. Senang datang. Manayer Lu. Lakukan apa yang Anda katakan. Saya telah berada di sini sepanjang waktu. Memang ada 2 orang barusan menyelinap ke sini sebelumnya. Setelah mereka pergi, dari sinilah kembang api ini berasal. Ini kembang api. Jika saja itu kembang api. Ini kembang api. Cahaya bintang. IG Guangchan L. Anda tidak harus melakukannya secara diam-diam. Oke. Tangani saja seperti yang direncanakan semula. Pahami Manayer Lu. Selamat siang. Cahaya. NG Guangchanlan. Zhou Hanchang, kamu sangat kejam. Dinamit kecil ini cukup untuk meledakan seluruh alun-alun. Putra IG Guangchanlan. Putra S Guangchanlan. IG Guangchanlan. NG Guangchanlan. Setelah diproses, Putra NG Guangchanlan tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. IG Guangchanla Putra. Putra NG Guangchanlan. Hari-hari yang baik. Saudara Qian. Kemana kamu baru saja pergi? Saya akan berikan sedikit. Saudara Qian. Lalu kejutan apa yang kamu persiapkan untukku? Bodoh dan cerah. Ketahui terlebih dahulu. Ini membosankan. Oke. Saya benar-benar berharap sudah waktunya. Pergi sedikit lebih cepat. Saudara Qian. Tunggu aku sebentar. Saya punya sesuatu untuk keluar. King Er. Apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah Qifang. Dia meminta saya untuk berbicara dengannya sendirian. Dia bilang dia memiliki sesuatu untuk diceritakan kepada saya. Qifang sedang mencarimu. Saya mengetahuinya. Tidak heran dalam berita, Zhou membenci Chang Neng dan berhasil menculiknya. King Er selalu bersamaku. Ini Qifang untuk waktu yang lama. Lu Yuhan mengingatkanku sebelumnya. Qifang berhubungan dengan Zhou Hanchang. Saya belum menganggapnya serius. Orang bodoh itu pasti digunakan oleh Zhou Hanchang sebagai senjata. Saudara Qian, apakah kamu baik-baik saja? King Er. Seseorang memberitahu saya, Zhou Hanchang memiliki kontak dengan Qifang. Saya khawatir. Qifang ditipu oleh Zhou Hanchang Meng. Akan melakukan hal-hal yang menyakiti Anda. Jadi, saya ingin membuat rencana. Ambil kesempatan ini. Pancing Zhou Hanchang keluar. Hang. Oke, ikuti saja apa yang dikatakan saudara Qian. Hanya saudara Qian. Qifang Ge tidak buruk. Jangan menyakitinya. Xiao Ning. Anda juga datang. Hang. Oke. Ya Tuhan. Saudara Qian, kenapa saya tidak tahu? Anda masih memiliki kerajinan ini. Sudah kubilangi sejak lama. Kamu saudara baptis, aku bisa melakukan apa saja. Sekarang percayalah. Xiao Ning, Anda membawa pelacak ini. Anda dibutuhkan sekarang. Pergi menemui mereka untuk King Er. Kami akan melakukan trik hari ini. Pimpin ular keluar dari gua. Memberi. Oke. Mari kita lakukan bersama hari ini. Letakkan ikan besar ini. Memancingnya. Tidak masalah, Paman. King Er. Jangan pindah ke sini. Lindungi diri Anda menunggu kami. Xiao Ning. Ayo pergi. Grup Liu. Ini adalah tolok ukur untuk komunitas bisnis Jiangcheng kami. Pendirinya, Liu Kechang. Itu juga orang yang memikirkan dunia. Pengusaha yang bertanggung jawab dan teliti. Omong kosong. Liu Kechang. Dia adalah orang yang suci. Orang munafik yang berbahaya dan licik. Itu juga layak mewakili seluruh komunitas bisnis Jiangcheng. Pemuda. Siapa kamu? Saya dan Anda. Apakah ada kebencian yang mendalam? Anda bertanya siapa saya. Ingin tahu apa dendamku terhadapmu. Liu Kechang, dengarkan. Apakah Anda mengenal Zhou Shufeng? Zhou Shufeng. Kamu adalah putra Zhou Shufeng. Itu benar. Saya putra Zhou Shufeng. Andalah yang ingin berpegang teguh pada yang kuat. Putra kandung yang ditinggalkan. Saya tidak mengharapkannya. Saya kembali. Ini sudah berakhir. Sekarang benar-benar ada 8 mulut yang tidak bisa dijelaskan. Saya memang menyukai Zhou Shufeng saat itu, tapi itu saja. Jika dia tidak menolakku saat itu, saya juga tidak akan. Saya ingin berkarir di Jiangcheng. Antara saya dan Zhou Shufeng, ini benar-benar terus terang. Hai. Itu semua mata pemakan melon. UPS. Orang-orang ini semua ingin melihat saya hidup. Ini benar-benar berakhir. Qi Dashao. Saya minta maaf. Saya sama sekali tidak berniat meninggalkan Jiangcheng. Saya akan pergi setelah masalah selesai. Mewarisi grup Liu. Zhou membenci Chang. Saya benar-benar ingin tahu. Bagaimana Anda berencana untuk mewarisi? Bagaimana dengan grup Liu? Tidak buruk. Sekarang semua karakter utama ada di tempat kejadian. Pertunjukan yang luar biasa. Itu juga bisa dipentaskan. Tuan muda dari keluarga Qi dengan Liu Qianjin.
tumbuh bersama. Saya sudah lama diam-diam jatuh cinta. Kamu bisa kembali dari belajar di Tuan Muda Qi. Tapi dia menemukan kekasihnya Liu Qianjin. Aku sudah lama berada di sampingmu, anak malang. Pisau merebut cinta. Qi Gongzi yang mempelajari kebenaran. Marah. Orang-orang juga benar-benar gila. Dia merancang untuk menculik Liu Ganjin. Masih di dekat alun-alun. Sejumlah besar bahan peledak terkubur. Gunakan ini untuk memeras Liu Qianjin kembali kepadanya. Dan Anda, sebagai menantu Liu Kechang yang baik. Lu Daxiao bersemangat di Jiangcheng. Berhasil melihat trik Tuan Muda Ye. Bergegas menyelamatkan Liu Qianjin sesegera mungkin. Endingnya adalah, Anda dan Tuan Muda Qi berjuang sampai akhir. Keduanya meninggal. Liu Qianjin juga sayangnya terluka dan tewas. Bahkan Liu Kechang di tengah panggung juga tidak mungkin untuk melarikan diri dari kematian. Diledakkan sampai mati. Dalam beberapa hari, Liu Wan juga akan mati karena kesedihan yang berlebihan. Kelompok Liu benar-benar kacau. Dan saya, putra Liu Kechang. Itu bisa dilakukan di atas papan. Mewarisi grup Liu. Bagaimana menurut Anda? Aku memberikannya kepada kalian semua. Akhir dari pengaturannya tidak buruk. Zhou membenci Chang. Kamu sangat pandai mengarang cerita. Jangan menulis drama berdarah tentang keluarga kaya. Sungguh sia-sia. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika saya mewarisi keluarga Liu, Anda harus menyelamatkan pahlawan Anda dari Amerika Serikat. Itu dibuat menjadi drama pendek. Sayang sekali. Zhou Hanchang, kamu tidak bisa mewarisinya. Karena Anda mulai dari awal. Itu bukan putra Liu Dong. Ketua kami. Aku langsung menyukai ibumu. Tapi Zhou Shufeng saat itu. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Liu Dong, yang berasal dari keluarga miskin. Sebaliknya, putar kepala Anda dan ikuti salah satu. Seorang gangster yang menyamar sebagai orang kaya. Kumpulkan bersama-sama gangster kecil ini. Setelah mengetahui bahwa Zhou Shufeng sedang hamil, segera tinggalkan ibu dan anak Anda. Satu hilang. Dan ketua kami. Kemudian tinggalkan desa pegunungan kecil. Pergi ke Jiangcheng untuk bekerja keras. Bekerja keras untuk menjadi kuat. Sampai dan apa yang kita miliki sekarang. Istri ketua. Bertarung bahu-membahu. Baru saat itulah kita memiliki grup Liu hari ini. Dengan kecerdikan Anda. Bahkan, saya sudah lama mengetahui kebenaran. Saya tidak mengerti apa yang telah Anda lalui. Tapi, Anda menyalahkan orang lain untuk segalanya. Kamu diam untukku. Apa yang Anda ketahui? Hanya karena dia Liu Kechang. Dari apa yang bisa saya ingat, ada pemukulan tanpa akhir setiap hari. Ibuku memukul aku sambil memukulku. Sambil mengatakan bahwa saya adalah putra orang terkaya. Dikatakan bahwa itu semua karena saya. Ayah saya akan meninggalkannya. Itu semua karena dia. Saya membencinya. Anda tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Zhou Shufeng ketika Anda masih kecil. Bayangan yang tertinggal. Balas dendam yang telah Anda rencanakan dengan susah payah. Dalam analisis terakhir, ini semua tentang berbohong pada diri sendiri. Anda ingin menghancurkannya dengan cara ini. Melarikan diri dari mimpi buruk. Konspirasi yang Anda rancang ini. Bagaimanapun, itu akan gagal. Kamu diam untukku. Apakah Anda mendengarnya? Ini benar-benar menginspirasi. Masih bekerja sama untuk melawanku. Orang-orang dengan status mereka yang tegak. Karena dia bisa menggunakan semua cara kotor. Menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Lalu saya, mengapa tidak? Dengan identitas haramnya, merebut grup Liu. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Semua hal yang Zhang jebingkan Liu. Semuanya direncanakan oleh saya. Bunuh saja Anda. Tidak ada yang akan tahu. Apa yang terjadi? Grup Liu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Zhou membenci Chang. Ini baru turun minum. Anda sedang terburu-buru untuk membuka sampahnya. Apakah Anda ingin menebak mengapa benda ini terus berkedip? Atau Anda melihat dengan teleskop? Layar lebar di sana. Apa yang dimainkan di dalamnya? Bagaimana ini bisa? Saya jelas mematikan siaran langsung. Kapan Anda membukanya? Mengapa saya tidak menyadarinya sama sekali? Oke. Hal-hal telah sampai pada titik ini. Kalau begitu mari kita mati bersama. Anda tidak ingin berpikir bahwa saya berani datang menemui Anda. Bisakah dinamit Anda masih ada? Jadi bagaimana jika kamu lebih baik dariku? Belum ada di tanganku. Aku ingin membunuhmu. Ini hanya masalah menit. Selama disembelih, Anda merusak mata. Yang saya miliki adalah kesempatan untuk menjatuhkan Liu Kechang. Kurasa di senjatamu. Tidak ada peluru. Siapa yang Anda takutkan? Saya akan menunjukkannya sekarang. Saya tidak memiliki peluru di senjata saya. Beri aku kematian. Bagaimana mungkin? Mengapa? Mengapa? Kartu keberuntungan ini sangat kuat. Apa yang Anda inginkan? Mulai sekarang, semuanya akan berjalan lancar. Saya tidak percaya. Jangan mencoba berbohong padaku. Saya tidak makan set Anda. Saya ingin menekannya begitu banyak. Ayo.
Aku akan membantumu menekan. Petugas Li. Saya akan pergi dulu. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di sana. Hai, tunggu sebentar. Kopi di tepi kiri sini. Aku akan mencicipi kecantikanmu dengan cangkir di tanganku. Ya Tuhan, orang ini bernyanyi sampai mati. Kakak, kamu tidak selaras. Meskipun sulit untuk didengarkan. Tapi bagaimana orang bisa ingin menangis begitu banyak? Saudara Qian. Ayo menikah. Saya melakukannya.